Kalian dan aku bakal lihat salah satu kisah pengkhianatan paling gila di manhwa ini. Kenalin Bayer, ketua guild Scarlet Sword. Kelompok ranking D yang nekat masuk Dungeon baru sambil bawa bocah lemah cuma buat pembawa barang. Mereka mulai membantai semua monster tanpa kesulitan sama sekali, satu demi satu tumbang. Begitu semua monster mati, si bocah mulai sibuk mengumpulkan barang. Tapi tiba-tiba, jeritan super keras terdengar membuat semua orang terkejut. Bagaimana tidak? Untuk pertama kalinya, seekor Minotaur rank B muncul di dalam Dungeon rank B, yang jelas-jelas tidak masuk akal sama sekali. Anggota Scarlet Sword langsung panik, karena sadar mereka tidak punya peluang untuk menang. Di saat ginting itu, Bayer tega menusuk punggung si bocah pembawa barang dari belakang. Saat dia terkapar bersimbah darah, guild bangsat ini menggunakan sihir untuk memancing monster ke arahnya lalu kabur begitu saja. Besoknya, anggota Scarlet Sword memberikan laporan palsu kepada Master Guild Lancers. Mereka bilang Minotaur tiba-tiba muncul dan merenggut nyawa Ruth tanpa bisa dicegah. Tapi setelah itu, kejadian yang tidak terduga pun terjadi. Saat pintu aula terbuka, semua orang langsung membeku karena bocah yang dikira mati itu ternyata masih hidup. Wajah kru Scarlet Sword langsung pucat pasi. Bayer yang panik langsung mengancam akan menghabisinya jika berani bicara. Mereka bertiga mencoba menyeretnya keluar dari guild sebelum rahasia mereka terbongkar. Namun anehnya, tubuh si bocah sama sekali tidak bergeser, kokoh bagai batu. Ruth pun membuka mulutnya dan membongkar semua kelakuan busuk mereka. Bahwa Scarlet Sword menjadikannya umpan hidup demi menyelamatkan diri. Seorang penyihir pendeteksi kebohongan langsung mengonfirmasi kebenaran ucapan Ruth. Bayer yang kehilangan akal sehat langsung menyerang wanita itu dengan pedangnya, tapi secara mengejutkan, Ruth menangkis serangan itu dan melayangkan pukulan dahsyat hingga melempar. Bayer menembus dinding gedung, seluruh ruangan langsung terdiam terpaku. Tidak sanggup memahami bagaimana bocah selemah dia bisa sekuat ini. Bagaimana mungkin petualang rank E bisa menumbangkan rank D dengan mudah, bahkan menyelesaikan Dungeon dengan membunuh bos rank B sendirian? Kenalkan, dia adalah Ruth, dan sejujurnya dia tidak pernah sekuat ini sebelumnya. Dia tidak memiliki kemampuan bertarung sama sekali. Satu-satunya kemampuan uniknya hanyalah kebal terhadap racun, kelumpuhan, dan miasma, yang jelas tidak berguna untuk memburu monster. Itulah kenapa tidak ada party yang mau menerimanya. Ruth akhirnya menghabiskan hari-harinya di labirin miasma, tempat yang paling dihindari para petualang, karena udaranya bisa merusak status si saja. Tapi karena kebal, Ruth justru asik mengumpulkan tanaman obat berharga di dalam sana. Dia pada dasarnya adalah petugas kebersihan Dungeon. Suatu hari, di papan misi Dungeon, dia memeriksa apakah ada Dungeon baru yang bisa dia masuki agar bisa mengumpulkan jarahan berharga dan menjadi kaya raya. Petugas memberitahu ada satu Dungeon, tapi khusus untuk petualang rank D ke atas. Ruth langsung kecewa berat, namun saat itulah Bayer datang menawarkannya posisi pembawa barang. Tanpa curiga sedikit pun, dia langsung menerima tawaran itu. Nah, disinilah semuanya jadi makin seru. Di dalam Dungeon, monster banteng raksasa itu muncul, pengkhianatan terjadi, dan si bocah ditinggal mati. Tapi Ruth menolak menyerang dan terus berjuang untuk bertahan hidup, namun tenaganya terkuras habis hingga tak mampu menghindari serangan bos. Pukulan Minotaur itu sangat kuat sampai menghancurkan lantai, membuat mereka berdua jatuh ke lantai bawah Dungeon. Saat dia terbangun, tubuh Minotaur yang mendarat di bawahnya menjadi bantalan yang menyelamatkan nyawanya. Meski begitu, tubuhnya hancur dan mengalami pendarahan hebat. Tanpa sihir penyembuh, kematian akibat luka atau kelaparan hanyalah masalah waktu saja. Rasa lapar yang dahsyat mulai menguasai pikirannya. Meski tahu risikonya bisa mati atau berubah menjadi monster, dia mulai memakan daging Minotaur itu. Dan bukannya mati atau menjadi gila. Mana dari Minotaur itu justru menyatu dengan tubuhnya. Ruth bangkit berdiri dengan kekuatan dahsyat yang baru. Tatapan matanya kini terasa sangat dingin. Saat gerombolan monster muncul, dia langsung menggunakan auman Minotaur untuk mengintimidasi. Dia juga mengaktifkan kemampuan peningkatan fisik, lalu membantai habis kelelawar yang menyerangnya. Setelah memakan monster baru itu, dia mendapatkan skill tambahan berupa ekolokasi. Dan dari sinilah kebangkitannya dimulai. Dia terus memburu monster, melahap mereka, dan tumbuh menjadi semakin kuat.
Setiap monster yang dimakan memberinya kekuatan baru. Bocah penakut yang dulu gemetar melihat tikus kini telah lenyap. Yang keluar dari labirin maut itu adalah sosok baru yang jauh lebih mengerikan. Setelah dia berhasil bertahan hidup, melapor kepada Master Guild, mengungkap kebenaran, dan membuktikan kekuatannya, dia dipanggil ke ruangan pribadi. Sang Master menunjukkan rasa empatinya atas semua penderitaan Rude dan memberitahu bahwa 3 pelaku telah ditangkap. Sebagai uang kompensasi, Rude menerima 20.000 koin. Dengan uang sebanyak itu, dia bebas makan enak atau membeli perlengkapan baru. Namun Rude lebih memilih membeli tas sihir dan kembali ke labirin miasma untuk menguji batas kekuatannya yang baru. Kalian pasti mikir hal yang sama kayak aku ini, terlalu gampang sekarang. Begitu cek status, dia shock berat karena udah level 42 dengan tumpukan skill gila. Dia pun lanjut membantai banyak monster demi mendapatkan lebih banyak kemampuan. Di lantai 24, dia dikepung pasukan Kada yang bertarung dengan taktik perang rapi. Dipimpin jenderal level 32 berkemampuan komando. Rude dengan cepat membaca strategi mereka, mengaktifkan peningkatan kekuatan, dan langsung menerobos pertahanan musuh. Dia menjadikan barisan prajurit sebagai pijakan untuk melompat maju, menyerang sang jenderal. Sang jenderal mengamuk dan membalas serangan. Tapi Rude tidak bergeming sedikit pun berkat tubuh bajanya. Setelah menjatuhkan salah satu kadal, seluruh pasukan murka dan langsung menyerbu ke arahnya secara bersamaan. Memanfaatkan sihir manipulasi jaring, Rude melompat mundur untuk menjaga jarak, lalu melepaskan perangkap jaring listrik yang melumpuhkan mereka semua. Melihat musuh tidak bisa bergerak lagi, Rude sadar pertarungan telah berakhir, dan menebas kepala sang bos. Saatnya menikmati daging kadal panggang. Rude memutuskan untuk mencoba tas sihir barunya. Tas itu memiliki ruang dimensi yang sangat luas, dan begitu ditutup, berat barang di dalamnya langsung hilang. Rude mengeluarkan peralatan masak dan bumbu instan agar bisa memasak daging dengan benar kali ini. Dulu dia terpaksa makan daging mentah demi bertahan hidup. Kini, dia sangat mendambakan hidangan hangat yang lezat. Dia memotong daging itu dan menggorengnya di wajan. Bahkan sebelum mencicipinya, dia sudah membayangkan kelezatan masakan matang ini. Gigitan pertama mendarat di lidah, dan rasanya benar-benar luar biasa nikmat. Rude merasa bisa ketagihan, karena tidak menyangka rasanya bakal seenak ini. Sambil makan, dia menyadari statusnya mendapatkan beberapa kemampuan baru. Dia kembali heran kenapa daging monster bisa terasa begitu lezat di lidah. Mungkin semua ini ada hubungannya dengan energi magis mereka. Kemampuan dari Minotaur, laba-laba pelindung, dan Evil Eye terbukti sangat berguna. Sekarang tersisa kekuatan serigala petir dan ular hitam yang belum dia uji. Merasa kenyang dan bertenaga, Rude memutuskan untuk memburu dan memakan lebih banyak jenis monster. Saat jalan pulang nanti, dia juga teringat dengan skill pengganti milik kadal tadi. Setelah itu, dia pergi ke lantai 21 untuk melanjutkan perburuan. Sembari bertarung, dia memamerkan berbagai jenis skill barunya, termasuk jubah petir dari serigala. Kelompok monster terakhir yang dia kalahkan adalah spesialis efek status. Setelah itu, dia memasak daging katak dan serangga menjadi hidangan gorengan yang menggugah selera. Rasanya sangat nikmat sampai-sampai dia berharap punya segelas bir dingin saat ini. Beberapa suapan berlalu, skill barunya kembali bertambah. Mulai dari racun, manipulasi suhu, bubuk sisik beracun, bubuk kelumpuhan, hingga tebasan udara. Saat sedang menikmati kelembutan daging katak, tiba-tiba terdengar suara benturan keras, disusul suara teriakan manusia dari kejauhan. Dia heran, apakah ada kelompok petualang lain yang nekat menjelajah sedalam ini. Rude segera membereskan barang-barangnya ke dalam tas sihir dan bergegas memeriksa. Bertemu orang lain di tempat seperti ini sangatlah langka. Di sudut lain lantai yang sama, sekelompok petualang jahat tampak menyudutkan seorang wanita hingga terluka parah. Pertarungan itu terlihat sengit, karena salah satu dari mereka mengeluh wanita itu menggunakan terlalu banyak sihir pertahanan. Sang pemimpin membuka tudungnya dan terkejut melihat sosok elf cantik di baliknya. Saat mereka mulai bernegosiasi tentang harga jual budak elf tersebut, tiba-tiba terdengar suara Rude yang menyapa dari belakang. Rude melangkah keluar sambil berujar tidak akan tinggal diam melihat penindasan di depan matanya. Pemimpin kelompok itu langsung membentak dan menanyakan identitasnya.
Si elf berteriak memperingatkan Rude untuk segera melarikan diri. Mereka ternyata adalah para pemburu petualang yang kejam. Rude teringat rumor tentang kelompok penjahat kelas kakap ini. Mereka semua berstatus rank tinggi. Rude bisa membaca level mereka, tapi tidak dengan detail status lainnya. Sang pemimpin, Falsus, ternyata berada di level 65. Hal ini membuat Rude terkejut dan menduga mereka memakai alat sihir khusus. Falsus pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Rude. Perintah pun turun, dan si psikopat berlidah menjulur langsung melesat menyerang dengan sangat cepat. Dia tampak berantakan, tapi staminanya gila. Percayalah, kalian dan aku bakal terkejut melihat cara Rude meladeninya. Yuk tonton bagaimana bocah ini memancing emosi musuh sampai ingin menghancurkan kepalanya. Tapi Rude malah memblokir serangannya. Rude langsung menyemburkan racun ke wajah lawan dengan keahlian khususnya. Sarius berteriak histeris saat wajahnya mulai meleleh parah. Teman-temannya shock dan menganggap Rude benar-benar monster kejam. Tapi Rude tahu ini caranya bertahan. Gaya bertarungnya memang nekat dan tidak biasa. Tapi begitulah cara orang lemah sepertinya bertahan hidup di labirin. Falsus curiga racun itu keahlian unik. Sekarang dia mulai waspada penuh. Falsus berhenti meremehkan Rude dan menyuruh dua temannya menyerang bersamaan. Mereka bertiga maju menyerbu sekaligus. Rude mati-matian menghindar, karena dia tahu satu kesalahan kecil saja bisa berujung kematian. Tiba-tiba Falsus bergerak sangat cepat dan menendang wajah Rude. Untungnya Rude sempat mengaktifkan tubuh besi tepat waktu, sehingga tidak terluka parah. Tapi benturan keras itu tetap membuatnya terpental ke rawa. Falsus yakin tendangan tadi harusnya mematahkan leher Rude, jadi kalau dia selamat, dia pasti sangat tangguh. Salah satu musuh berniat menghabisinya. Namun Rude malah kabur lebih dalam ke rawa. Pria itu berteriak menyuruhnya, jangan lari, dan mencoba mengejar, tapi Falsus menahannya. Dia menjelaskan bahwa rawa itu sangat beracun dan berbahaya. Siapapun yang masuk terlalu dalam tidak akan pernah kembali lagi. Dia menyuruh temannya menunggu, yakin Rude tidak akan selamat di sana. Rude merasa kesal dan bingung kenapa mereka betah sekali menunggu. Tapi dia sadar dirinya sangat beruntung mendarat di rawa beracun. Apalagi ditambah kabut beracun yang menguras stamina dengan cepat. Hanya dalam waktu 10 menit saja, para pemburu itu sudah kelelahan. Rude menunggu sampai mereka melemah, meski dia juga dikejar waktu. Dia tahu, jika ini berlangsung lama, peri yang terluka akan menderita. Jadi dia kembali menemui Falsus dan bertanya bagaimana rasanya terkena racun sekaligus kabut. Falsus dan anak buahnya tampak mulai panik. Mereka menggerutu kesal dan mengira Rude pasti sama lelahnya. Tapi Rude santai menjawab bahwa efek status tidak mempan padanya. Falsus terkejut setengah mati mendengarnya. Nah, perhatikan baik-baik, disinilah pertarungan kembali memanas. Mereka tidak bisa mengimbangi gerakan Rude karena racun di tubuh mereka sudah menurunkan statistik. Bertarung dengan sangat drastis. Bahkan serangan mendadak mereka gagal total saat Rude mengeraskan dirinya dengan tubuh besi. Lalu melepas jubah petir, sengatan listrik itu langsung membakar mereka. Tapi salah satu dari mereka nekat maju. Rude langsung mengakhiri aksi nekat itu dengan tebasan udara. Falsus tercengang melihat banyaknya jurus yang dikuasai Rude. Lalu bertanya kenapa manusia punya kemampuan monster. Rude mengabaikan pertanyaan itu. Kini pertarungan puncak dimulai antara Falsus melawan sang pembersih kabut. Falsus tahu dia bisa menang mudah jika kondisinya normal. Namun kabut beracun ini membuatnya berada di posisi sangat sulit. Di saat genting, dia menggunakan peningkatan kelincahan untuk bergerak super cepat. Rude membalasnya dengan penguat fisik demi membuktikan kekuatan murni bisa mengalahkan kecepatan. Akhirnya, Falsus tingkat 65 tumbang. Rude mengakui tanpa bantuan racun dan kabut, kekuatan Falsus jauh di atasnya. Peri cantik itu berterima kasih karena telah diselamatkan. Dan Rude menjawab dia tidak mungkin meninggalkannya begitu saja. Dia mencoba terlihat tegar meski kabut masih menyakitinya. Rude mulai heran, mengapa ada peri di tempat berbahaya seperti ini dan dikejar pemburu petualang. Tapi, kejutan lain mendadak datang menghampiri mereka. Seekor ngengat raksasa tiba-tiba menyerang mereka. Monster tingkat 37 ini biasa saja. Rude menebasnya sambil berseru, ukuran besar tidak akan menang. Lalu menggunakan tebasan udara andalannya. Namun gerakan mendadak monster itu mengacaukan serangannya.
Tabrakan itu melempar puing-puing ke arah si peri. Untungnya dia sempat menghindar. Rod kembali melancarkan tebasan udara kuat tepat ke arah Nengat. Sayangnya monster itu bangkit cepat dan menyebarkan sisik kelumpuhan. Rod menertawakannya karena efek lumpuh tidak mempan padanya. Tapi dia lupa kalau Alicia masih berada sangat dekat dengannya. Meski seorang peri, dia tidak punya kekebalan khusus. Beruntung dia sudah bersiap dan merapal sihir angin untuk meniup sisik-sisik itu pergi. Rod terpana melihatnya sebelum akhirnya menghabisi monster tersebut. Kalian juga pasti penasaran kenapa dia kebal lumpur dan punya keahlian monster kan? Rod sendiri kebingungan menjawabnya saat Alicia tiba-tiba terjatuh lemas. Rod panik bertanya, apakah dia terkena sisik beracun? Alicia menggeleng, berkata ini bukan kelumpuhan biasa melainkan hal lain. Dan berjanji menjelaskan, setelah aman, tak lama, mereka beristirahat di bawah pohon surgawi. Kondisi Alicia berangsur membaik, dan dia memperkenalkan diri sebagai mantan petualang. Rod kaget dan bertanya apakah dia adalah Alicia dari Badai Zamrud, anggota kelompok tingkat S terkenal di kerajaan Ludias. Dia ingat kelompok ekor biru hancur 5 tahun lalu saat menantang monster di bagian terdalam labirin Abisar, hingga sebagian besar anggotanya tewas mengenaskan. Pemimpin mereka tewas, satu pensiun karena luka parah, dan yang lain ditelan labirin. Alicia mengaku dirinya juga tidak selamat tanpa luka, lalu mencoba memperlihatkan kutukan di tubuhnya. Rod langsung panik melihat aksinya. Alicia kemudian menunjukkan ukiran kutukan di dadanya yang terus menurunkan tingkat kekuatannya. Secara perlahan, dia sudah mencoba segala cara namun tetap gagal menghilangkannya. Dia bahkan tidak tahu jenis kutukan apa ini. Para pemburu tadi rupanya tahu rahasia tersebut dan ingin memanfaatkannya demi keuntungan mereka sendiri yang egois. Alicia mulai menangis saat bercerita bahwa dia akan mati jika tingkatnya mencapai 0. Mendengar kisah pilu itu, Rod sadar dia bisa membantu dan mengeluarkan kartu pengganti keahlian. Rod ingin mencoba sesuatu dan meminta persetujuan Alicia untuk menerima jurusnya. Setelah Alicia setuju, Rod meletakkan tangan kanannya di bahu gadis itu untuk menarik kutukannya keluar. Begitu jurus diaktifkan, Alicia kaget melihat noda kutukan mulai berpindah ke tubuh Rod. Dia mencoba menghentikannya, namun Rod menolak dan memintanya untuk percaya saja. Sesaat kemudian, sebuah keajaiban terjadi. Kemampuan pembatalan status abnormal milik Rod aktif secara otomatis. Kutukan itu pun memudar dan lenyap sepenuhnya tanpa sisa. Rod sangat lega rencana nekatnya membuahkan hasil manis. Alicia bingung karena belum pernah melihat manusia berkemampuan monster. Rod menyuruhnya memeriksa kartu keanggotaan, dan benar saja. Status kekuatannya kini telah kembali normal seperti sedia kala. Dia menjelaskan keahlian uniknya bisa menghapus status buruk dan berharap itu mempan untuk kutukannya. Alicia mengatainya bodoh karena bertaruh nyawa. Tapi dia sangat bersyukur atas bantuan itu. Mereka lalu makan malam bersama di kedai perut kenyang. Alicia sangat menikmati hidangan dan minuman di sana sambil memuji pilihan tempat Rod. Rod hanya bisa tersenyum canggung mengingat kejadian lalu. Melihat porsi minumnya yang luar biasa, Rod cemas, apakah tubuhnya baik-baik saja setelah terluka parah. Alicia tertawa dan berkata di hari sebahagia ini, minum alkohol adalah sebuah kewajiban. Rod kemudian menanyakan rencana masa depannya. Alicia mengaku tidak punya tujuan pasti. Lalu balik bertanya, mengapa Rod memilih jalan hidup sebagai petualang. Kisah masa lalu pun mulai terungkap. Dulu, monster menyerang desanya hingga merenggut keluarga dan teman-temannya. Dia selamat berkat bantuan petualang tingkat S yang legendaris. Kejadian itu membekas kuat di kepalanya sampai hari ini. Rod bercita-cita menjadi petualang tingkat S demi menolong banyak orang. Alicia memuji impian mulia tersebut yang dulu juga merupakan mimpinya. Kini, dia ingin bangkit menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia yakin teman-teman lamanya masih terjebak di dasar labirin abisal. Apapun rintangannya, dia bertekad melawan monster mengerikan itu lagi. Lalu mengajak Rod berjuang bersama sebagai satu tim tangguh. Namun saat Rod hendak menolak ajakan itu, sekelompok berandalan mendadak mencengkeram tangan Alicia. Mereka mengejek Rod karena berani minum bersama wanita secantik dirinya di tempat umum seperti ini. Mereka adalah komplotan bajingan yang dulu merundung Rod sebelum dijebak pedang merah. Para berandalan itu
mulai menggoda Alicia dan menawarinya segelas minuman keras dengan nada meremehkan. Rude menyuruh mereka melepaskan Alicia, memicu kemarahan salah satu preman yang langsung mencengkeram kerahnya. Sebelum kekacauan pecah, Alicia menengahi dan menantang mereka berduel minum saja. Dan secara tak terduga Alicia memenangkan duel itu. Percayalah, kalian tidak akan mau melewatkan kelanjutan petualangan seru mereka berikutnya. Nah, kalian harus simak cerita kocak ini, karena si cewek baru saja teler berat. Tapi Rude tetap memuji aksinya yang luar biasa, karena dia sudah minum bahkan sebelum tanding. Dengan mabuk dia merakau tidak mau cuma diam saja. Omongannya makin melantur tidak jelas, lalu dia langsung pingsan begitu saja. Rude langsung memakai keahlian transfer untuk memindahkan rasa mabuk itu ke dirinya sendiri. Si cewek langsung sadar dan heran melihat keahlian anehnya. Alicia pun memaksa buat bikin timbaran. Tapi habis itu, dia malah lanjut minum lagi sampai teler. Sambil teler, dia menatap lapar ke menu spesial porsi kenyang. Barnabas panggang garam yang menggugah selera. Dia tahu dia mungkin tidak bisa membelinya. Pemilik kedai lalu menjelaskan kalau ada monster liar di area pemancingan Barnabas. Dia sudah lapor ke asosiasi, tapi semua petualang kuat sedang sibuk, jadi dia menawarkan misi ini kepada mereka berdua. Mereka pun segera berangkat ke pemancingan Barnabas yang pemandangannya masih sangat alami. Rude dan Alicia merasa sangat bersemangat di sana, tapi keberuntungan mereka tidak bertahan lama. Monster langsung menyerang tanpa ampun. Situasi yang awalnya santai mendadak berubah jadi mimpi buruk saat gerombolan monster mengapung. Mereka, makhluk itu bernama Gernuk, monster level 23 dengan kekuatan berbahaya. Status mereka benar-benar kuat, sesuai levelnya. Mereka menyerang dengan menembakkan peluru air bertekanan sangat tinggi. Jumlahnya tidak main-main. Hujan peluru air itu langsung membuat mereka kewalahan. Rude pun harus bertindak cepat. Dia tidak bisa menghindar terus di atas perahu. Jadi dia memutuskan melompat dan menyelam ke air. Rencananya adalah memancing para Gernuk menjauh dari kapal, dan begitu melihat target empuk, monster-monster itu langsung mengejarnya. Mereka berniat memakannya bulat-bulat. Begitu mereka mendekat, Rude mengaktifkan jubah petir dan menyengat semuanya sampai hangus. Serangan itu menyapu bersih sebagian besar musuh, tapi ada yang sembunyi di bagian lebih dalam. Karena heran, Rude memberitahu Alicia bahwa dia akan menyelam lebih dalam dan butuh bantuannya. Dia mengikatkan tali di pinggang lalu menyelam ke dasar. Tak lama, dia menemukan kerumunan Gernuk yang mengapung di bawah. Tidak ada yang menyerang, dan dia sadar mereka bertingkah seperti pengawal yang melindungi sesuatu. Meski begitu, dia terus turun ke bawah, sampai melihat bayangan tentakel besar di air yang sangat keruh itu. Dengan keahlian penilaian, dia tahu itu adalah monster level 38 bernama Tentakel. Dengan nyawa tebal, tapi kelincahan rendah. Di sana Rude akhirnya melihat apa yang sebenarnya sedang dilakukan monster itu. Monster itu terus melahirkan Gernuk baru lewat tentakelnya. Dan anakan monster itu langsung menjadi sangat agresif. Disinilah semuanya jadi makin menegangkan. Coba perhatikan baik-baik. Membunuh Gernuk biasa akan sia-sia tanpa mengalahkan induknya. Karena si monster tampak diam, dia ingin bersiap dulu, tapi dia salah besar. Makhluk itu tiba-tiba menyerang dengan ganas. Para Gernuk juga terus menekannya. Ternyata mereka sengaja memancing fokusnya dari ancaman utama, supaya tidak dimakan mentah-mentah. Rude kembali memakai jubah petir untuk menghalau monster-monster kecil itu. Saat tentakel raksasa melilit tubuhnya, dia memicu sengatan petirnya lagi demi mencari titik kelemahan sang musuh utama. Tapi makhluk cerdik itu langsung memotong tentakelnya sendiri sebelum terkena sengatan fatal. Rude teringat keahlian otonomi monster itu yang bisa melepas bagian tubuhnya dengan cepat untuk menghindari luka yang mematikan. Pertarungan pun berbalik arah saat monster itu mendominasi posisi atas. Karena kehabisan napas, Rude memberi kode agar Alicia menarik talinya. Di atas, Alicia mengangkat tongkat sihirnya dan memakai sihir untuk menarik tali sekuat tenaga. Monster itu terluka parah. Begitu sampai di darat, Rude langsung berbaring untuk memulihkan tenaganya. Saat Alicia bertanya keadaannya, dia bilang dia baik-baik saja berkat bantuannya. Sambil mengatur napas, dia menceritakan kondisi di bawah air. Ada bos monster yang terus melahirkan Gernuk tanpa henti dengan kemampuan regenerasi super cepat. Jadi mereka tidak punya banyak waktu. Alicia membalas
bahwa bertarung di air sangat merugikan, dan sihirnya juga kurang efektif di sana. Dia bertanya apa Rude punya ide lain. Rude mengangguk, lalu dia teringat momen pertamanya memakan monster di labirin miasma. Mengingat Alicia sudah mempercayakan kutukannya padanya, dia merasa harus membagikan rahasianya juga. Sebelum menyelam lagi, dia meminta Alicia untuk merahasiakan apapun yang akan dilihatnya nanti. Rude kemudian melompat kembali ke dalam air dan berenang dengan kecepatan luar biasa untuk memburu targetnya. Dia menebas beberapa gernup sekaligus dalam satu gerakan mulus. Setelah melewati sisa monster kecil, dia langsung mengunci target utama. Sang monster menyerang dengan tentakalnya, tapi gerakan Rude jauh lebih cepat untuk ditangkap. Dia melihat titik lemahnya dan langsung menghujamkan pedangnya tepat ke arah wajah monster itu. Ditambah dengan jubah petir miliknya, monster raksasa itu akhirnya tewas dengan darah segar yang menyembur di dalam air. Dengan matinya bos monster, area pemancingan ini seharusnya sudah aman kembali. Tapi sekarang Rude mulai cemas. Dia sempat memakan monster itu dan takut Alicia akan menganggapnya aneh saat dia kembali ke darat nanti. Nah, kalian pasti penasaran kan apa reaksi Alicia setelah melihat rahasia tabusi Rude? Saat dia keluar dari sungai, dia tidak melihat Alicia dan mengira cewek itu sudah pergi, meninggalkannya sendirian. Namun tiba-tiba Alicia menyapanya dengan santai. Dia rupanya sedang mengumpulkan kayu bakar untuk mengeringkan pakaian mereka. Melihat sikap santai itu, Rude bertanya, apakah dia baik-baik saja setelah melihat aksi mengerikannya tadi. Alicia mengaku sedikit terkejut, tapi dia senang karena Rude sudah mempercayainya dengan menunjukkan rahasia besarnya. Rude berterima kasih atas pengertiannya, lalu teringat bahwa dia juga sempat memotong bagian tubuh monster itu untuk dicuri keahliannya. Karena tidak enak jika makan sendirian, dia juga membawa ikan Barnabas segar untuk dimasak. Meski suasananya agak aneh karena makan di samping bangkai monster, dia tetap menawarkannya dan Alicia menerimanya dengan senang hati. Sembari makan, Rude menceritakan awal mula dia terpaksa memakan monster untuk pertama kali. Setelah mendengar ceritanya, Alicia merasa kemampuan Rude yang bisa memakan monster itu adalah hal yang sangat luar biasa hebat. Rude berkata kejadian mengerikan itulah yang membantunya tumbuh kuat demi menggapai impiannya. Alicia menimpali bahwa daging monster ternyata terasa sangat lezat jika dimasak dengan cara yang tepat seperti hidangan malam ini. Mereka menikmati filet garnup dan tentakal bumbu miso. Rude bersumpah tidak mau lagi makan daging mentah dan lebih memilih memasaknya. Saat ditawari mencicipinya, Alicia menolak halus karena takut perutnya tidak kuat. Selesai makan, Alicia secara resmi memintanya untuk bergabung dalam timnya. Rude heran dan bertanya kenapa dia tidak mengajak petualang yang lebih kuat. Padahal dia adalah petualang yang sangat terkenal 5 tahun lalu. Sejak terkena kutukan, teman-teman lamanya mungkin sudah banyak yang pensiun dari dunia petualang. Dia juga menambahkan kalau petualang tingkat atas rata-rata berkepribadian aneh. Jadi dia tidak bisa sembarangan mempercayai punggungnya pada mereka. Dia hanya menginginkan rekan yang bisa dia percayai sepenuhnya, dan sosok itu ada pada diri Rude. Mendengar ketulusannya, Rude akhirnya setuju. Tidak lama kemudian, mereka berdua kembali ke asosiasi petualang. Alicia tampak sangat bersemangat untuk mengambil misi pertama mereka. Namun, Rude agak ragu petualang peringkat E seperti dirinya bisa mendapatkan misi besar. Alicia setuju, tapi dia punya cara cerdik untuk mengatasinya. Dia segera menuju ke meja resepsionis untuk mendaftarkan tim baru mereka. Saat dia menunjukkan kartu petualangnya, sang resepsionis langsung terbelalak kaget melihat identitas asli gadis cantik di depannya ini. Ternyata dia adalah petualang peringkat S, Alicia si batu zamrud yang legendaris. Alicia berada di level 43 dengan status sihir luar biasa serta deretan keahlian. Langkah yang belum pernah dilihat sebelumnya. Di sisi lain, Rude hanyalah seorang pengumpul miasma berpangkat rendah tanpa reputasi mentereng. Resepsionis itu tidak habis pikir mengapa seorang legenda mau bekerja sama dengannya. Namun, Alicia menjelaskan alasannya. Dia ingin membantu menaikkan pangkat Rude dan menanyakan syarat apa yang kurang. Setelah memeriksa catatan miliknya, sang resepsionis berkata prestasinya sudah cukup. Namun dia masih kekurangan catatan riwayat pertempuran langsung. Karena sudah dekat dengan promosi,
Alicia meminta misi penaklukan tersulit yang bisa mereka ambil. Resepsionis menawarkan misi di dekat Barona, yang langsung mereka setuju. Tugas mereka adalah membasmi kawanan serigala abu-abu. Serigala itu adalah monster level 11 dengan indera penciuman tajam. Rodney menggunakan mode senyap untuk menyerang, namun saat posisinya ketahuan, sang pemimpin kawanan langsung melolong memanggil bala bantuan tambahan. Karena sibuk menghadapi kawanan utama, dia menyerahkan kelompok baru itu kepada Alicia. Dengan sihir roh, Alicia memanggil peri bernama Sylphid, makhluk elemen angin yang sangat terkenal dengan kecepatan kilatnya. Sylphid langsung merapal badai besar dan menebas kawanan serigala itu hingga tumpas tak tersisa. Melihat kerjasama hebat mereka, Rode menyadari bahwa serangan secepat itu hampir mustahil untuk bisa dihindari lawan. Terlebih saat Alicia berkata kekuatan ini belum seberapa dibanding sebelum dia dikutuk. Ruth hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya dia dulu. Tiba-tiba saat mengira semuanya beres, kawanan serigala lain menyergapnya. Dia terkepung rapat dan tak bisa menghindar, beruntung Sylphid menyelamatkannya tepat waktu. Nah, petualang seru mereka baru saja dimulai. Jadi jangan sampai kalian melewatkan kisah selanjutnya bersama kami ya. Kalian harus ikut denganku melihat petualangan seru ini. Alicia menyuruh Rode berterima kasih pada roh angin. Tapi jangan santai dulu. Ada 5 serigala lagi di semat, bahkan mungkin lebih banyak. Rode memakai ekolokasi dan menemukan sekitar 30 serigala di sana. Dia memberitahu Alicia arah serangannya. Alicia mengikuti petunjuk itu, lalu membombardir para serigala di semak-semak. Rode paham ekolokasi kurang akurat di area terbuka, dan Alicia tidak bisa menyerang banyak titik sekaligus secara tepat. Jadi, rencananya adalah menyerang dari samping agar kawanan serigala berkumpul menjadi satu. Kelompok Alicia melakukan tugasnya, lalu menyerahkan sisanya kepada Rode. Menyelinap mendekat lalu menyemburkan napas kelumpuhan untuk membekukan mereka dari belakang. Akhirnya mereka bisa bernapas lega setelah pertarungan berakhir. Setelah dihitung, total ada 52 mayat serigala. Alicia mengaku belum pernah melihat serigala sebanyak itu dalam sehari dan heran kelompok mereka bisa sebesar ini. Rode bertanya tentang sihir roh yang digunakannya. Alicia menjelaskan bahwa dia meminjam kekuatan dari roh yang ada di alam sekitar. Roh berada di mana-mana meski tidak terlihat. Namun kekuatannya butuh bayaran energi sihir. Meski begitu, sihir roh bisa menghasilkan efek dahsyat dengan sedikit mana Sylphid. Contohnya, bisa membuat mereka melayang. Rode mengakui belum pernah melihat sihir angin sekuat itu. Saat mereka berbincang, Sylphid yang usil malah menarik rambut Rode dengan gemas. Alicia mengingatkan hari akan segera gelap. Jadi mereka harus segera pulang. Dia meminta Sylphid membawa mereka terbang dengan sihir angin. Terbang adalah hal baru bagi Rode, bahkan dengan semua kemampuannya. Dia lalu bertanya sihir roh, apalagi yang Alicia kuasai. Bisa gunakan. Alicia menjelaskan, ia ahli dalam es, air, cahaya, dan bumi. Sedangkan api dan kegelapan tidak cocok. Jika roh dan pengguna tidak cocok, itu akan memakan banyak mana dan roh bisa saja menolak. Karena Sylphid terus menjahili Rode, Alicia menebak roh itu menyukainya. Tiba-tiba mereka melihat asap mengepul di kejauhan. Dan Alicia berkata bahwa seharusnya di arah sana terdapat sebuah desa terpencil. Desa itu ternyata sedang diserang oleh Baphomet, sesosok roh iblis berkekuatan besar. Biasanya hanya ada serigala abu-abu di sana. Membuat para petualang lokal bingung setengah mati dengan apa yang mereka lihat sekarang. Mereka tidak tahu monster jenis apa ini. Penduduk desa hanya bisa pasrah ketakutan saat monster itu menciptakan tombak sihir. Tepat sebelum tombak itu menusuk 2 warga yang mencoba menjaga area tersebut. Tembakan peluru air menghalau tombak itu. Sekarang perhatikan baik-baik, karena disinilah pertarungan sesungguhnya dimulai. Alicia bertanya keadaan mereka. Sementara Rode bersiap bertarung dan cepat-cepat memeriksa status si monster tersebut. Tingkatnya baru 27, tapi memiliki kemampuan berbahaya. Meski tingkatnya di bawah kadal jenderal, status monster ini berada di kelas yang berbeda. Rode tahu Baphomet ini bukanlah lawan biasa. Ia menguasai dasar sihir api dan bumi, kemampuan ekolokasi, pemulihan mana yang cepat, hingga kekuatan mental tinggi. Karena sihir api milik Rode sendiri terlalu lemah untuk bisa diandalkan sekarang.
Dia malah bersemangat untuk mengalahkan Baphomet lalu memakannya demi merebut kemampuan tersebut. Namun, Rude segera tahu monster ini juga kuat secara fisik saat serangannya berhasil ditahan. Dia menduga cakar baja adalah penyebabnya. Tanpa pilihan lain, Rude membalas dengan kekuatan murni. Tetapi Baphomet membalas menggunakan dasar sihir bumi miliknya. Rude nyaris tidak sempat menghindar dari jangkauan serangan tersebut. Saat itulah dia menyadari betapa cerdiknya monster ini. Ia menembakkan sebagian besar tombak api, tapi menyisakan 2 untuk bertahan. Pertarungan yang sangat berhati-hati. Alicia menyarankan agar mereka bertukar informasi selagi masih ada kesempatan. Dia menjelaskan bahwa warga desa belum dievakuasi dan meminta para pria tadi memandu mereka keluar. Sementara ia mencari cara mencegah kerusakan sekitar, Alicia juga tidak bisa langsung menghabisi Baphomet dengan satu sihir besar. Rude menduga energi Alicia terkuras habis karena terbang dan berlarian tadi. Jadi, dia berpikir mereka tidak bisa mengandalkan sihir rohnya. Namun Alicia melangkah maju dan meminta Rude untuk percaya padanya. Urusan sihir biar dia yang tangani. Rude pun menerjang Baphomet sementara Alicia melindunginya dari belakang. Mantra mereka terus menetralkan serangan Baphomet karena elemen yang berlawanan memiliki kekuatan seimbang. Tepat setelah serangannya dinetralkan, Baphomet menggunakan dasar sihir bumi untuk menyerang Rude kembali. Meski begitu, Alicia tetap sigap melindunginya monster itu. Menembakkan kerikil dengan berat dan daya dorong yang presisi. Kalian pasti setuju kontrol sihirnya luar biasa. Bahkan saat bahaya mengancam demi menghemat mana dan melindungi desa. Kemampuan tingkat S memang beda. Dengan bantuan penuh Alicia, Rude memutuskan untuk mengakhiri pertarungan ini dengan cepat. Dia memperkuat fisiknya, lalu menebas beberapa jari monster itu. Hal itu membuat Baphomet mengamuk gila-gilaan dan mencoba menyerang balik. Tetapi Alicia langsung menghabisinya dengan sihir api yang meledakkannya dari dalam. Para warga hanya bisa menatap rumah mereka yang terbakar dengan perasaan shock, takut, dan sedih luar biasa. Atas semua kehilangan mereka, tiba-tiba terdengar ledakan keras diikuti jeritan mengerikan. Seorang petualang bertanya-tanya, apakah 2 orang tadi berhasil menang? Yang lain berkata, jika tidak terluka, dia pasti ikut membantu di sana. Di saat semua orang mencemaskan nasib mereka, Alicia tiba-tiba muncul dan mengejutkan semua orang. Dia mengabarkan bahwa Baphomet telah dikalahkan. Dialah yang mendaratkan serangan mematikan terakhir. Tetapi, untuk memastikan monster itu tidak bangkit lagi, mereka akan memburunya. Kemudian Alicia meminta bantuan kepada mereka. Ingin membalas jasa penyelamat mereka, para warga pun bertanya apa yang ia butuhkan. Alicia dengan santai hanya meminta makanan. Beberapa waktu kemudian di dalam hutan, Rude menunggu di dekat api undun. Alicia kembali membawa kabar bahwa semua warga selamat berkat kerja keras para petualang lokal. Di sana, dia juga berbohong kalau mereka sedang mengejar Baphomet. Jadi hilangnya jasad monster tidak akan memicu kecurigaan. Rude meminta maaf karena merepotkan, lalu berterima kasih. Perhatiannya pun segera beralih pada sup daging Baphomet yang aromanya sangat menggugah selera. Sebelum menyantapnya, dia menambahkan sedikit herba dan jahe. Suapan pertama membuktikan rasa daging Baphomet lumayan enak. Meski sudah matang, baunya mirip kambing. Namun rasanya benar-benar lezat. Sekarang Rude telah mendapatkan semua kemampuan monster itu. Alicia tergiur melihat masakan lezat tersebut. Walau ia masih merasa ngeri menyaksikan Rude memakan daging monster begitu saja, tanpa beban. Rude mengaku ucapan Alicia ada benarnya. Rasanya agak menakutkan karena ia mulai terbiasa dengan ini. Tiba-tiba, tamu tak diundang datang. Mereka adalah monster babi hutan tingkat 22 yang punya kemampuan langkah kilat untuk meluncur lurus dengan sangat cepat. Seperti babi biasa, mereka hidup berkelompok. Rude melihat ini sebagai kesempatan emas untuk menguji kekuatan sihir barunya dalam pertempuran nyata. Lalu meluncurkan serangan. Namun sihirnya tidak berfungsi dengan baik. Salah satu babi menggunakan langkah kilat untuk menerjang dalam sekejap. Bahkan menginjak makanan Rude. Alicia berkata ia kehabisan mana dan tidak bisa banyak membantu. Di sisi lain, Rude sangat marah karena makanannya hancur total. Padahal dia sudah susah payah membuang darah, menyaring busa, dan menyempurnakan bumbu supnya. Kini dia ingin membuat babi-babi itu membayar semua itu
dengan menjadi santapan barunya. Alicia segera menarik kerah bajunya dan menyuruhnya tenang. Ia menjelaskan bahwa langkah kilat melipat gandakan daya hantam mereka. Jadi satu tabrakan saja bisa sangat fatal bagi mereka. Solusinya sederhana. Mereka harus menyerang dari jarak yang lebih jauh dari jangkauan langkah kilat itu. Singkatnya, ia mengajak kabur. Mereka akhirnya berhasil menghindari kawanan babi dengan memanjat sebatang pohon, karena situasi belum aman. Mereka bertahan di sana dan Alicia bertanya, mengapa sihir Ruth gagal tadi. Ruth sendiri juga bingung, karena ini pertama kalinya kemampuan hasil memakan monster tidak bisa digunakan. Meskipun itu didapat dari tabu memakan monster. Alicia memintanya memeriksa kemampuan itu dengan penilaian status. Deskripsi dasar sihir api dan bumi tertulis bahwa sang pengguna seharusnya secara insting langsung paham cara menggunakannya. Awalnya Alicia menduga otak Ruth tidak mengerti cara kerja sihir. Namun ia meralatnya karena Ruth cukup pandai dalam sihir api dasar. Setelah memikirkan kemungkinan lain dengan saksama, Alicia menemukan alasan yang masuk akal. Mungkin Ruth tidak bisa memakai sihir monster karena belum menguasai manipulasi mana. Ia sendiri kurang paham masalah mana. Jadi Ruth harus mencobanya. Sendiri Ruth setuju dan mulai mencoba mengendalikannya. Dia membayangkan saat memakan Minotaur sebelumnya. Mencoba memanggil kembali sensasi aliran kekuatan yang sama. Dan usahanya itu langsung berhasil dengan cepat. Begitu saja, setelah bisa merasakan mana, dia dapat menggerakkannya seperti anggota tubuh sendiri. Ruth langsung melepaskan sihir itu ke arah babi-babi hutan hingga memicu ledakan dahsyat yang menyapu bersih kawanan tersebut, dan membalas dendamnya dengan manis. Mereka sudah mengacaukan makan malamnya, sekarang merekalah santapan penggantinya. Nah, sampai di sini dulu ya obrolan seru kita hari ini, jangan lupa nantikan kelanjutannya. Kalian dan aku bakal melihat petualangan gila, di mana Ruth butuh mana, bukan energi sihir. Di serangan terakhir, Alicia sadar mana miliknya habis. Artinya kekuatan itu aktif selama mananya masih ada. Ruth bilang saat mana mulai mengalir, dia langsung paham cara memakai keahliannya. Dia pun berpikir, kalau mana bisa menggantikan energi sihir, apa dia bisa memakainya untuk memperkuat tubuh atau senjatanya juga. Banyak petualang melatih energi sihir mereka untuk pertarungan jarak dekat. Mengalirkan energi sihir ke tubuh bisa meningkatkan kemampuan fisik, dan memasukkannya ke senjata membuatnya jauh lebih kuat. Bahkan sampai bisa meluncurkan tebasan tajam. Alicia akhirnya sadar masalahnya. Selama ini, energi sihir Ruth terlalu sedikit untuk menggunakan kemampuan itu. Untungnya, Ruth punya mana melimpah, dan yang paling gila, dia bisa mengisi ulang mana itu. Hanya dengan memakan monster sambil mengobrol. Dia menggigit dagingnya dan langsung mendapatkan kemampuan langkah kilat stampik. Alicia tersadar kalau Ruth bisa menyerap mana monster lalu menyimpannya di dalam tubuh. Tapi bagi Alicia, yang terpenting sekarang adalah betapa lezatnya potongan daging babi itu. Melihat Alicia melotot lapar, Ruth menawarkannya makan. Tiba-tiba, suara ledakan keras mengejutkan mereka berdua saat asapnya menghilang, muncullah stampik raksasa sang bos area. Seperti kawanannya, gaya bertarungnya sama, dan dia memakai langkah kilat untuk menyeruduk Alicia. Beruntung Ruth bergerak cepat menyelamatkannya. Alicia bergumam. Kalau dia hanya merasakan sesuatu yang jauh, lalu tiba-tiba bos itu sudah ada di depannya. Bahkan di luar labirin, monster seberbahaya ini bisa muncul secara misterius. Ruth pun mendadak emosi lagi. Setelah berteriak seperti orang gila, dia bilang monster ini bakal jadi panggangan yang lezat. Tapi saat diselimuti api, tubuh monster itu tidak terbakar sama sekali, karena punya ketahanan api. Raja Stampik ini berlevel 38. Dia hanya punya langkah kilat dan ketahanan api. Tapi ancaman aslinya adalah kekuatan dan ketahanan fisiknya yang luar biasa. Ruth menggunakan sihir tanah untuk melukainya sedikit. Tapi serangannya langsung hancur saat monster itu menyeruduk layaknya banteng gila. Ruth bahkan tidak sempat memakai kemampuan tubuh baja. Raja Stampik kemudian mengincar target terdekatnya, yaitu Alicia. Gadis itu nyaris terkena serudukan maut jika tidak dibantu oleh roh Soviet. Padahal bos itu bahkan tidak memakai keahlian apapun, kulit tebal dan ototnya memang sekuat itu. Sihir tanah maupun angin roh tidak mempan.
Menembus kulit kerasnya, monster itu menyerang Alicia lagi, tapi di saat tepat. Ruth memakai Oman untuk menarik perhatiannya kembali. Perhatikan bagian ini, pertempuran seru ini baru saja dimulai. Saat ini, dia belum bisa memakai langkah kilat atau tubuh baja. Jika ini terus berlanjut, Raja Stampik bisa mengincar Alicia lagi. Ruth tidak punya kemampuan sekali serang mati, tapi monster itu hanya tahu cara menyerang lurus ke depan. Hal itu memberi Ruth satu ide terakhir, trik yang belum pernah dicobanya. Pertama, dia menarik mana dari tubuhnya, lalu membayangkan mengalirkannya ke pedang. Saat monster itu mendekat dalam jangkauan, Ruth membuka mata, lalu mengayunkan pedangnya sekuat tenaga, membelah Raja Stampik menjadi dua bagian. Alicia tercengang, karena Ruth bisa memperkuat senjatanya dengan mana tanpa latihan sama sekali. Ruth hanya berkata, kalau dia mencobanya, karena merasa hal itu akan berhasil. Lagi pula, mananya memang sudah meluap keluar. Tiba-tiba pedangnya hancur berkeping-keping. Alicia menduga pedang biasa tidak sanggup menahan mana sebesar itu. Dia menjelaskan kalau senjata pada dasarnya adalah perpanjangan tubuh seorang petualang. Setelah itu, mereka menyudahi hari, dan Ruth membawa pulang semua dagingnya. Sementara itu, di lantai 7 labirin miasma, 3 petualang yang merebut area berburu Ruth sedang melawan tikus miasma raksasa. Setelah menang, mereka menjadi semakin sombong dan jemawa. Saat mereka menertawakan monster yang mati itu, salah satu dari mereka mendengar suara gumaman rendah. Dia pergi memeriksa asal suara tersebut, diikuti oleh yang lainnya. Mereka menemukan tangga menuju ke ruangan bawah. Salah satu dari mereka merasa tidak enak, tapi mereka mengabaikannya dan terus melangkah. Mengira itu jalan rahasia. Di bagian terbawah, mereka menemukan peti harta karun. Penempatannya sangat mencurigakan. Tapi ketamakan membuat mereka tetap ingin membukanya untuk mengambil isinya di dalam peti. Itu ada pedang sakti, dan salah satu dari mereka merasakan sihir yang kuat. Rigord yang berhati-hati memperingatkan kalau kekuatan itu mungkin saja kutukan. Namun si cebol yang sombong menyuruhnya diam. Agar tidak merusak suasana, dia bilang mereka sangat butuh temuan berharga seperti ini, karena keuangan sedang menipis. Tanpa adanya si pembersih miasma, mereka kesulitan mencari uang. Baginya, pedang ini adalah berkah atas jerih payah mereka selama ini. Setelah membahas si pembersih miasma, Rigord menyebut kalau Ruth kini sering jalan bareng wanita elf yang cantik jelita. Dua temannya tertawa, mengejek Rudy yang tidak tahu diri. Sebelum bersiap pergi, tapi Rigord terus menatap peti kosong itu. Nah, kalian pasti penasaran apa yang terjadi selanjutnya kan? Mari kita kembali ke kota Bologna untuk melihat Rudy mencari senjata baru. Palu penambang milik Dom, sang ahli senjata legendaris. Dom sangat terkejut melihat pedang buatannya hancur berkeping-keping. Dia heran, karena kekuatan fisik saja tidak mungkin menghancurkannya. Lalu bertanya pada Ruth apa yang dimasukkannya. Ke dalam dilahnya, Alicia berbisik menanyakan apakah aman memberitahu sang pandai besi. Tapi Ruth mengiyakannya. Dia sudah lama mengenal Dom dan sangat mempercayainya. Jadi, Rudy menceritakan semua rahasianya. Mulai dari memakan monster, mendapatkan kemampuan unik, hingga mengalirkan mana ke pedang. Alicia heran melihat reaksi tenang Dom. Dom hanya mengedikkan bahu dan berkata kalau makanan Ruth bukan urusannya. Dia bersedia menempa pedang khusus yang bisa menahan hantaman mana, meski butuh waktu untuk merancangnya. Saat Ruth menanyakan bahan yang dibutuhkan, Dom berkata bahwa dia memerlukan batu sihir kelas tinggi. Ruth langsung mengeluarkan batu sihir Minotaur, kadal jenderal, dan Baphomet yang berhasil dikalahkannya. Melihat koleksi itu, Dom menyadari betapa hebatnya kekuatan Ruth sekarang. Ruth pun tersipu malu dipuji begitu. Dom memberikan pedang pinjaman dan memperingatkannya agar tidak memasukkan sihir ke dalamnya. Jika sampai hancur lagi, Ruth harus membayar mahal. Setelah itu, mereka berdua makan di restoran perut kenyang, di mana Alicia menyarankan agar Ruth menghindari serangan sihir untuk sementara. Dia juga senang bisa bertemu teman dekat Rudy, meski kunjungannya melelahkan. Saat Rudy bercanda soal dirinya yang penyendiri, tiba-tiba 3 petualang tadi mendekat dan ingin bergabung. Alicia bertanya ada masalah apa, lalu dengan berani menantang mereka adu minum. Rondo, yang membawa pedang misterius dari labirin miasma, mendadak ambruk ke meja Rudy,
Temannya yang sombong menatap heran dan mengira dia mabuk berat. Tapi dia menyadari pedang Rondo memancarkan aura merah gelap. Padahal dia mengira pedang itu sudah dijual. Rondo mendadak bangkit dan menyerangnya membabi buta, membuat luka rekannya makin parah. Di bawah pengaruh kutukan pedang jahat, Rondo beralih mengincar Alicia. Beruntung, Ruth langsung melompat menghadang serangannya. Menggunakan pedang pinjamannya, dia bingung dengan apa yang terjadi pada Rondo. Para pengunjung restoran sangat marah karena keributan ini. Beberapa orang langsung merangsek maju untuk menahan gerakan tangan Rondo. Alicia merapalkan sihir penahar, namun karena takut merusak dinding bangunan, dia meminta maaf dulu pada pemilik restoran. Meski terkena hantaman keras sihir Alicia, Rondo tetap bisa bangkit berdiri kembali. Ruth bertanya, apakah dia menahan diri? Alicia menjawab tidak ada petualang biasa yang sanggup bergerak setelah terkena mantra sekuat itu saat Rondo menyerang lagi. Ruth maju menghadang demi mencegah kehancuran restoran. Alicia meminta kepala koki menyembuhkan korban jika menguasai sihir penyembur. Menggunakan kemampuan analisis, Ruth memeriksa status Rondo dan melihat efek kegilaan di sana. Ini bukan Rondo yang biasanya, status kekuatannya melonjak drastis. Alicia bersiap merapalkan mantra lain dan menyuruh Rode menyingkir. Kali ini dia tidak main-main, tapi pedang terkutuk itu menyerap seluruh energinya. Alicia sadar pedang itu dikutuk dan keadaan menjadi semakin aneh. Rondo tampak bertambah kuat dengan menyerap energi sihir tersebut. Putukan parasit dari pedang itu mulai menyebar ke seluruh lengannya. Rondo menerjang Rode dan meski berhasil ditahan, kekuatannya jauh lebih dahsyat. Rode melihat celah, lalu menyabet kakinya. Tapi sulur merah kehitaman langsung menutup luka tersebut dengan cepat. Alicia juga tidak bisa membantunya dengan sihir karena pedang itu bisa menyerap energinya lagi. Jadi, dia memutuskan menunggu kesempatan emas untuk menghabisinya. Tepat saat Alicia dan Rod bersiap menyerang balik, Rigut menerobos tembok hancur sambil memohon agar mereka tidak membunuh temannya. Dia mengakui telah memperlakukan Rulid dengan sangat buruk. Tapi baginya yang tidak pernah sukses dan selalu meremehkan orang lemah, Magnus dan Rondo adalah segalanya. Dia memohon dengan sangat agar temannya diampuni. Ruth berjanji akan mencoba sebisa mungkin. Dia meminta Alicia waktu 1 menit untuk mengaktifkan jurus pengganti. Bisakah dia menyelamatkannya? Ikuti terus perjalanan kita untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Oke. Kita mulai dari masalah terbesarnya menahan Rondo biar kutukannya bisa dihancurkan. Rondo menyerang lagi, tapi Ruth cuma bisa menangkis pedang terkutuk itu biar gak menyerap sihirnya. Ruth langsung pakai sihir bumi buat mengunci pergerakan Rondo. Dia yakin kutukan ini bisa dihapus kayak waktu nolong Alicia dulu. Tepat di momen krusial, Ruth pun langsung mengaktifkan kemampuan pengganti. Seketika Rondo tersadar dan memohon bantuan. Tapi Ruth gagal mengeluarkan kutukan dari tubuhnya. Begitu efek sihirnya habis, Ruth malah terpental ke belakang. Di sini dia akhirnya tersadar. Bukan Rondo yang menolak sihirnya, melainkan pedang iblis itu. Berpikir bisa menang, kalau kutukannya melemah, Ruth memakai sihir api buat membakar kutukan itu. Tapi sialnya Rondo malah berhasil melepaskan diri dari kuncian. Untungnya kutukan di lengan kiri Rondo sudah hilang. Jadi Ruth berniat menyerang dari luar jangkauan tangan kanannya. Tapi jelas gak gampang, soalnya gerakan Rondo yang kesurupan ini lincah banget. Parahnya lagi, dia juga menyerap energi sihir Ruth. Situasi makin kacau saat kutukan kepala dua bernama Graham mengambil alih tubuhnya secara penuh. Rondo yang asli sudah gak tersisa. Artinya dia sudah gak bisa diselamatkan lagi. Rode mencoba memakai kemampuan penilai, tapi cuma status aneh yang muncul. Sekarang dengan kekuatan penuh, monster itu langsung menyerang kembali. Kalau tadi saja sudah cepat, wujud baru ini berkali-kali lipat lebih gesit. Rode kewalahan menangkis serangannya, apalagi monster ini bertarung dengan sangat efektif. Mirip kayak kesatria veteran. Tiba-tiba monster itu melompati Rode. Tapi Alicia langsung maju menembakkan sihir yang sudah dia siapkan. Meski biasanya menyerang dari belakang, dia malah melancarkan tendangan langsung ke arah musuh. Lalu dia mendaratkan sihir lain yang melempar monster itu. Rode berterima kasih, sekaligus kaget dia jago bertarung jarak dekat. Alicia membalas, kalau penyihir yang tidak bisa duel itu cuma beban. Karena musuhnya sekuat ini, dia menyuruh Rode menghadapi kenyataan.
Satu-satunya cara menghentikan Rondu adalah menghancurkan jantungnya. Ruth terpaksa setuju dan bersiap untuk mengakhiri penderitaan temannya. Sementara Rigurd dan Magnus mendengarnya. Coba perhatikan baik-baik di bagian ini, mereka panik mendengar jantung Rondu harus dihancurkan. Pertarungan pun makin tidak seimbang, karena si monster terus mendominasi tanpa celah sedikit pun. Rudy menduga dua kepala monster itu memberinya pandangan yang luas. Dia menyuruh Alicia mundur lalu menutup area dengan asap pekat buat menguji dugaannya. Alicia pun langsung paham rencananya. Monster itu gak bisa menyerap asap. Memanfaatkan celah itu, Rod maju menyabetnya, disusul Alicia yang memanggil roh bumi Nomia. Serangan roh itu menusuk musuh, tapi sayangnya meleset dari jantung. Saat hendak menyerang balik, Rigurd dan Magnus melompat menahannya. Rigurd berteriak, siap menghentikannya meski harus merelakan Rondel mati. Demi party 3 orang yang selalu mereka jalani bersama. Lewat serangan nekat terakhir, Magnus menusuk tepat di jantung Rondel. Pada akhirnya, sahabat terdekatnya sendirilah yang membebaskannya dari kutukan kejam itu. Mereka bertiga pun berduka mendalam. Menangisi teman yang tak tertolong, Ruth mengambil pedang terkutuk itu sambil bingung mau diapakan. Menyembunyikannya bukan pilihan bagus, bisa saja besok orang lain yang menemukannya. Apalagi ada mata di gagangnya. Saat pedang itu mengeluarkan niat membunuh dan berteriak bunuh. Rode menyuruhnya diam karena sihir mental gak mempan padanya. Tepat di saat itu, Master Guild Bellona bernama Lankers pun tiba. Lankers memeriksa lokasi kejadian, lalu melihat mayat Rondel serta pedang di tangan Rode. Dia meminta penjelasan lengkap dan mengajak mereka membicarakannya lebih lanjut di kantor Guild. Usai mendengar cerita kutukan itu, Lankers yakin petualang lain bakal percaya lewat kesaksian Magnus. Dia lalu bertanya, apakah Rod merasakan efek aneh saat memegang pedang terkutuk tersebut. Rod menjawab kalau dia kebal status abnormal jadi kutukan itu gak mempan. Selama dia yang memegangnya, tidak akan ada korban baru. Lankers setuju, tapi memberikan satu syarat mutlak. Kalau pedang itu sampai mengendalikan Rod, mereka akan menghentikannya apapun yang terjadi. Rod langsung sepakat. Lankers berterima kasih pada mereka berdua karena berhasil meredam insiden ini. Dia juga berbelasungkawa kepada Magnus dan Rigurd. Tapi tidak ada waktu istirahat. Monster di luar labirin mendadak melonjak drastis. Sampai para petualang di belakangnya harus dikerahkan. Ternyata para monster berasal dari labirin abis yang baru ditemukan. Tim penyelidik melaporkan ada sesuatu yang gawat di dalam. Tepatnya monster berbahaya yang memicu semua kekacauan ini. Biang keladinya adalah naga miasma basilista dengan perkiraan level 70 ke atas. Selain kekuatannya yang mengerikan, masalah terbesarnya ada pada kabut racun miasma yang sangat tebal. Kalian juga harus tahu, miasma ini bikin monster lain mengamuk hingga kabur dari labirin. Tim penyelidik bahkan sudah berguguran, dan beberapa korban selamat sekarang sedang dirawat intensif. Lankers memperingatkan, jika dibiarkan, miasma ini akan bocor keluar dan menghancurkan wilayah sekitar. Itulah alasan dia mencari Ruth. Ruth mengerti, tapi ingin menemui para korban selamat dulu. Lankers membawa mereka berdua ke ruang perawatan. Di sana, Ruth memakai kemampuan pengganti untuk mengobati salah satu pengintai yang terluka. Bahkan memindahkan kondisi buruknya ke dirinya sendiri. Rode memindahkan efek racun pasin ke tubuhnya sendiri dengan sihir unik itu. Lankers kaget setengah mati, karena gak tahu Rod bisa menyembuhkan efek buruk secepat ini. Rod menjelaskan sihir ini cuma bekerja jika target pasrah. Melihat kondisi para tim penyelidik, dia menyarankan cuma dirinya dan Alicia yang pergi menghadapi naga miasma demi meminimalisir korban. Lagi pula, bergerak berdua di labirin jauh lebih fleksibel dan Rod ingin menguji kekuatannya. Sendiri, Lankers pun setuju menyerahkan misi penaklukan ini kepadanya. Karena sudah malam, mereka memutuskan istirahat dan bersiap untuk besok di perjalanan pulang. Alicia ragu apa cuma berdua saja cukup. Rodney menjawab dia bisa bertarung habis-habisan kalau gak ada orang lain di sekitar. Lalu meminta maaf karena sudah menyeretnya ke masalah ini. Alicia langsung mengejek omongan bodoh itu, lalu mengancam bakal menghajarnya kalau Rod nekat pergi sendirian. Sebagai tim, mereka berdua sudah lebih dari cukup. Tak butuh waktu lama, mereka sampai di lantai bawah labirin abis. Musuh pertama mereka adalah Bob Goblin level 20 yang punya peningkatan fisik dan juga
keahlian senjata gada. Mereka jelas terpengaruh miasma, tapi bagi Rude, mereka cuma goblin biasa. Dengan satu tebasan kasar, monster itu langsung terbelah dua. Padahal dia tidak menyangka miasma sudah menyebar secepat ini. Alicia membenarkan kalau penyebarannya sangat cepat, sampai alat pemurniannya pun tidak mempan. Rude menduga monster di lantai bawah mungkin sudah mati semua. Buat memastikan, dia bertanya, apakah Alicia ingin lanjut? Dia mantap mengiyakan, meski serangan elemen biasa gak mempan pada naga. Dia yakin sihir fisiknya masih bisa melukainya. Alicia menolak mundur karena tak mau mengulangi kesalahan masa lalu saat meninggalkan temannya. Rude pun meminta maaf karena mengungkit kenangan pahit itu. Setelah itu, dia mengaktifkan kemampuan pengganti untuk menyerap miasma berbahaya yang mulai menumpuk di dalam tubuh Alicia. Dia menjelaskan kalau mereka bersentuhan, efek racunnya akan hilang, tapi akan menumpuk lagi begitu dilepas. Mendengar itu, Alicia langsung menyarankan agar mereka terus berpegangan tangan saja. Apalagi kabut tebal ini bikin jalanan gak kelihatan, jadi Rude harus menuntun langkahnya. Mengingat target mereka ada di 5 lantai di bawah, perjalanan pun berlanjut semakin dalam. Tak lama mereka tiba di lapisan tengah abyss yang super gelap. Menggunakan teknik ekolokasi, Rude mendeteksi 2 monster di depan. Alicia menduga monster yang bertahan di kabut setebal ini pasti sangat tangguh. Rude membenarkan karena dia sendiri belum pernah melihat jenis itu. Anehnya, meski ada jalan memutar, Rude malah bersikeras menantang mereka. Alicia pun heran dan bertanya apa dia berniat memakan monster itu. Agak tersinggung, Rude berkilah ini murni rasa penasaran. Dia juga ingin menguji pedang terkutuk Gram sebelum melawan naga. Musuh kali ini adalah Ruling Badlands level 33. Mereka dibekali kemampuan tubuh baja, revolusi, serta kekebalan racun, miasma, dan kelumpuhan. Pantas saja, kabut beracun gak ngefek sama sekali begitu pertarungan dimulai. Rude langsung memakai sihir bumi untuk menghancurkan tanah di bawah musuh, tapi gagal. Satu kumbang langsung menggelinding kencang mengincar mereka. Nah, kira-kira bagaimana nasib mereka selanjutnya ya? Sini merapat, kita bakal melihat aksi gila tim ini. Alicia memanggil Nomia untuk menahan si Rolling Battle. Meski cuma sebentar, ini memberi waktu buat Rude. Dia pun langsung maju sebagai tameng utama grup. Rude menarik pedang kutukan dan berdoa agar pedang ringkih itu tidak patah. Dia menebas sekuat tenaga demi sekali mati. Saking tajamnya, tebasan ini bahkan membelah dinding batu pelindung buatan Nomia. Tapi si Kumban masih hidup. Sisiknya keras sekali sampai pedang kutukan pun tidak mempan. Sadar butuh tenaga tambahan, Rude langsung meminta Alicia untuk mengalirkan energi sihirnya ke dalam pedang itu. Begitu petualang rank S mengalirkan sihir, kekuatan asli pedang itu bangkit dan menghancurkan target dalam sekejap. Melihat temannya hancur, kumbang kedua gemetar ketakutan sebelum akhirnya Rude juga menebasnya mati. Satu tebasan lagi, kelar. Sambil memuji kontrol sihir Alicia yang luar biasa, Rude menggenggam tangannya lagi. Dia menggunakan kemampuan substitusi untuk menyerap racun yang tersisa di tubuh gadis itu. Karena menyerap sihir tidak memulihkan mana miliknya, dia minta waktu sebentar untuk makan monster itu. Yuk, dia memasak daging kumbang tadi dan langsung melahapnya dengan santai tanpa beban. Sambil makan, Alicia bertanya bagaimana rasanya memakai pedang kutukan itu. Rude menjelaskan kekuatan fisiknya melonjak drastis setelah pedang menyerap sihir. Alicia yakin pedang ini tidak akan mudah hancur jika terus diberi mana. Dia penasaran apa senjata ini ampuh melawan naga miasma raksasa itu. Tapi, dia merasa pedang lamanya masih terasa lebih mantap di tangan. Tiba-tiba saja, pedang kutukannya mulai merengek minta sesuatu. Rude bingung dan bertanya, apakah pedang itu lapar daging? Mengejutkan, si pedang menjawab dia butuh batu sihir. Rude pun mengambil satu dari tasnya, lalu meneteskan sedikit darahnya sendiri ke sana. Setelah disuapi, pedang itu langsung melahap batu sihir tersebut dan ukurannya membesar drastis. Alicia kaget setengah mati dan bertanya bagaimana Rude tahu. Rude bilang kalau pedang itu berbisik langsung di otaknya. Sepertinya si pedang ngambek karena dibilang lemah tadi. Rude memberitahu Alicia kalau dia sudah paham cara pakainya. Perjalanan mereka lancar dan sekarang mereka tinggal selangkah lagi menuju tempat si naga. Nah,
Perhatikan baik-baik bagian ini, karena tepat saat mereka bersiap, raungan naga mengguncang seluruh tempat. Atap gua mulai runtuh akibat suara itu. Ruth langsung menyarankan untuk memakai sihir bumi pelindung. Namun Alicia menolak mentah-mentah rencana itu. Kalau cuma bertahan, jalan turun bisa tertimbun runtuhan batu dan mereka akan kehilangan jejak. Karena tidak ada pilihan lain, dia mengambil keputusan super nekat. Dia memutuskan menerobos lantai yang hancur agar bisa langsung jatuh ke sarang Basilista. Setelah terjun bebas yang menegangkan, mereka mendarat dengan selamat. Tapi, kabut tebal membuat pandangan jadi sangat terbatas. Ruth memakai pencari thermal dan menemukan lokasi si naga miasmi, Basilista. Info awal bilang monster ini level 70, tapi ternyata aslinya level 75. Ditambah lagi, statistiknya sangat mengerikan. Darahnya lebih dari 500, punya banyak jurus langka, serta cakar beracun yang mematikan. Sialnya lagi, si naga sudah menyadari kehadiran mereka. Situasi langsung berubah menjadi sangat menegangkan bagi mereka berdua. Saat ditanya soal kelemahan elemennya, Ruth bilang kalau sihir api, tanah, petir, dan kegelapan sama sekali tidak berguna di sini. Alicia pun langsung memutar otak dan mengganti strategi sihirnya dengan cepat. Si naga meraung lagi, tapi mereka sudah siap siaga. Ruth awalnya ingin membaca gerakan lawan dulu, tapi pertempuran ini berjalan terlalu cepat dan Alicia tidak bisa lama-lama bertahan di tengah kabut beracun. Dia harus mengakhiri ini secepatnya. Basilista menyemburkan api naga raksasa yang hampir membakar Ruth, tapi dia berhasil menghindar menggunakan langkah kilat. Semburan itu saking panasnya sampai melelehkan tanah di sekitarnya. Dari belakang, Alicia memanggil Sofedu untuk mementalkan Ruth dengan sihir angin kencang. Melesat secepat suara, Ruth berhasil menebas tubuh naga itu. Tapi serangannya hanya meninggalkan goresan tipis di kulit tebalnya. Senjata fisiknya tidak cocok melawan naga ini. Bahkan sihir roh Alicia pun tidak berpengaruh sama sekali. Si naga raksasa berdiri kokoh tanpa luka sedikit pun. Membuat mereka berdua kebingungan mencari celah. Kalian juga bingung kan gimana cara mengalahkan monster sekuat ini? Si naga mendadak mengibaskan ekornya dan menembakkan duri tajam. Ruth menahannya dengan tubuh baja sementara Alicia memakai sihir roh. Pertahanan monster ini luar biasa kokoh dan serangannya bisa menjangkau area luas. Alicia langsung menyuruh Ruth untuk mengulur waktu selagi dia menyiapkan kartu asnya. Sambil menunggu kesiapan itu, Ruth terus bertarung memakai sihir bumi. Dia menyerang dari jarak dekat demi memberi damage maksimal, sekaligus melindungi Alicia. Gadis itu membuka celah pertahanannya lebar-lebar karena percaya penuh padanya. Demi membalas kepercayaan itu, Alicia mengerahkan semua mana miliknya. Dia memanggil semua roh elemen, mulai dari Salam, Ardal, Nomia, hingga Wakin untuk memperkuat serangan. Di saat bersamaan, Ruth juga bertarung habis-habisan memukul mundur naga itu demi menjaga Alicia. Setelah persiapan selesai, Alicia menyuruh Ruth menjauh. Dia langsung melepaskan jurus pemungkasnya, Quintet Roth, yang memancarkan cahaya silau hingga menerangi sisi ruangan gelap tersebut dengan sangat luar biasa. Begitu cahaya memudar, naga itu ternyata masih bisa berdiri tegak. Sayang sekali jurus itu gagal menghabisinya. Alicia menyesal, karena jika kekuatannya penuh, naga itu pasti langsung hancur berkeping-keping. Ruth memuji kehebatan jurus tadi lalu berkata ini gilirannya beraksi. Karena mana Alicia terkuras habis, dia tidak bisa membantu lagi. Ruth menyuruhnya fokus bertahan saja dengan sisa energi yang ada. Kini biar dia yang mengurus naga itu. Si monster merong kencang hingga mengguncang labirin. Tapi Ruth membalasnya dengan raungan minotaur miliknya. Menegaskan kalau dia bukanlah manusia lemah yang bisa ditindas. Sihir hitam pelindung Alicia yang diserap Ruth sebelumnya ternyata menyimpan mana yang melimpah. Ruang saat ini, tubuh Ruth dialiri energi dahsyat. Dengan percaya diri tinggi, dia menerjang maju dan menebas naga. Tebasan itu berhasil menembus sisik keras lengannya. Namun meski bergerak sangat cepat, Ruth merasa kekuatan pedangnya mulai menurun drastis. Managram yang diserap perlahan habis dan gerakannya mulai melambat. Di momen krusial itu, si naga menghempaskan gelombang miasma kuat. Walau kebal racun, Ruth tetap terpental jauh akibat tekanan anginnya. Tak sempat bernapas, ekor naga langsung menembakkan duri-duri tajam ke arahnya. Ruth tahu dia bisa menghindari duri itu,
tapi tidak dengan serangan berikutnya. Meski taruhannya nyawa, dia nekat memakai langkah kilat untuk kabur dari jangkauan naga. Sayangnya, itu masih belum cukup cepat. Cakar naga berhasil mengenainya tepat setelah dia mengaktifkan tubuh baja. Hantaman keras itu melempar tubuh Rode hingga menabrak ujung gua. Perhitungan jarak langkah kilat miliknya ternyata masih kalah telak oleh jangkauan lawan. Dalam kondisi sekarat ini, dia teringat pertarungan mematikan melawan Minotaur dulu. Namun, Rode yang sekarang sudah jauh lebih kuat dari masa lalu. Dia menolak menyerah begitu saja dan bangkit kembali berdiri. Saat si naga bersiap menyemburkan api lagi, Rode memutuskan untuk tidak menghindar. Dia tahu pertarungan panjang hanya akan membunuhnya secara perlahan. Dia pun segera mengaktifkan kemampuan manipulasi benang miliknya. Rode memakai benang itu layaknya ketapel raksasa untuk melontarkan dirinya lurus ke arah naga. Basilista langsung menyambutnya dengan semburan api membara. Rode tidak bisa menahan panasnya semburan naga tersebut, tapi dia bisa menyerap mana di dalamnya. Dia bertaruh, jika ketahanan apinya cukup kuat, dia bisa memperkuat pedang dengan mana miliknya sendiri ditambah managram tersimpan. Lalu melepaskan semuanya sekaligus. Semburan naga mulai membakar kulitnya. Tepat di detik terakhir, Alicia memakai sisa kekuatan sihirnya untuk menyiram Rode dengan air demi meredam panas. Begitu melihat ada celah tipis, Rode langsung bergerak. Jurus terakhir Rode adalah satu tebasan maut untuk membelah naga menjadi dua bagian. Dan tebasan itu berhasil. Rode berdiri dengan sisa tenaganya yang kritis dan mencoba berbicara pelan kepada Alicia. Saat hendak disembuhkan, Rode melarangnya memaksakan diri lagi. Dia menjelaskan kalau dirinya punya kemampuan khusus bernama hasrat darah yang bisa memulihkan kondisinya sedikit. Kemampuan itu didapatnya dari labirin tersembunyi. Setelah memulihkan tenaga, mereka berdua berbaring untuk beristirahat sejenak. Mereka sangat senang karena berhasil menaklukkan naga miasma legendaris tersebut. Alicia tersenyum dan berkata bahwa ini barulah awal perjalanan mereka. Mendengar ucapan manis dari petualang rangkas itu, mengingatkan Rode pada pahlawan masa kecilnya yang sangat kuat. Pahlawan misterius itu, kekuatannya jauh melampaui level Rode yang sekarang ada di depannya. Seperti biasa, Rode memakan daging monster tadi sebelum mereka melangkah ke bagian terdalam labirin. Di lantai paling bawah, mereka akhirnya menemukan inti labirin yang sangat legendaris dan jarang dilihat orang. Alicia menjelaskan kalau lingkaran sihir di depannya bisa memindahkan mereka langsung ke pintu keluar, dan ya, disinilah perjalanan seru kita berakhir kali ini. Sampai jumpa di petualangan gila berikutnya. Kalian dan saya tahu Rode bisa saja bolak-balik ke Dungeon demi bahan langka sesuka hatinya. Tapi dia tidak mau naga miasma bangkit lagi. Dan selama inti labirin itu masih utuh, hal itu bisa saja terjadi. Satu-satunya cara adalah menghancurkannya. Meski harus melewati neraka di labirin Abilia, mimpi Rode akhirnya mulai terbuka lebar. Sementara itu, di Bologna, Master Serikat Lankers cemas menunggu kabar tentang Rode dan Alicia. Namun anak buahnya bilang belum ada kabar sama sekali. Lankers tahu betul kalau Rode dicap buruk sebagai pemulung miasma. Di dunia petualang, kekuatan adalah segalanya, dan andai Lankers ikut campur pun, sepertinya tidak akan mengubah apa-apa. Kalau hal sekecil itu membuat Rode menyerah, mungkin mimpinya memang cuma segitu saja. Saat sedang melamun pasrah, tiba-tiba Lankers dikejutkan oleh sebuah kabar darurat. Rode dan Alicia dikabarkan sudah pulang lewat lingkaran teleportasi setelah membantai naga miasma dan menghancurkan inti labirin. Mereka benar-benar melakukannya. Membuat Lankers langsung melongo tidak percaya. Rasa terkejutnya langsung berubah menjadi kegembiraan yang luar biasa. Siapa sangka si pemulung miasma yang diremehkan justru jadi juru selamat kota. SRIKAT pun menyambut hangat dua pahlawan penakluk ancaman tingkat 75 ini. Sementara itu di Golar, kota tetangga Bologna, penguasa setempat mengamuk karena labirinnya dihancurkan. Dia padahal berniat menguasainya sendiri. Tapi sekarang rencana licik itu gagal total. Namun, tangan kanannya punya ide lain. Dia bilang situasi ini justru menguntungkan mereka. Karena Bologna tidak bisa menolak klaim Golan atas labirin itu. Mereka sengaja menghancurkannya. Hal ini bisa dipakai sebagai alasan untuk memeras serikat Bologna. Mereka bisa menuntut ganti rugi yang besar. Sang penguasa langsung setuju
karena memeras jauh lebih menguntungkan dan aman daripada harus mempertaruhkan nyawa para petualang mereka di dalam labirin. Meski begitu, dia tahu Serikat Bolona tidak akan diam saja. Sang penasihat berjanji akan menunjukkan siapa yang lebih superior di sini. Di tempat lain, Rudy sedang asyik memasak daging monster di alam liar. Kali ini, menunya sangat spesial, yaitu daging naga miasma yang super langka. Berbekal stok dari tas penyimpanannya, Rudy langsung kegirangan saat mencoba menggigitnya. Dan bom, satu gigitan saja langsung membuatnya melayang. Semua daging yang pernah dia makan langsung terasa hambar dibandingkan kelezatan daging naga ini. Lemaknya meleleh sempurna di mulut, membuat Alicia yang menonton dari tadi langsung ngiler parah sampai melompat kegirangan. Dia langsung menuntut makan steak premium malam ini dan memaksa Rudy mencari restoran terbaik. Sekarang juga. Rudy protes karena sedang asyik makan. Tapi Alicia tidak peduli dan menyuruhnya cepat menghabiskan makanannya. Nah, perhatikan bagian ini, karena setelah 4 hari runtuhnya labirin Abilio, Master Serikat Lankars memanggil mereka untuk laporan. Dan setelah selesai, ada kejutan besar menanti. Lankars menyerahkan hadiah fantastis sebesar 1,5 juta regan. Rudy sampai melongo melihat tumpukan uang itu. Tapi Lankars menegaskan ini, hadiah yang sangat layak untuk penakluk labirin level 70. Bahkan pangkat Rudy juga akan segera dinaikkan. Jelas saja dia terkejut setengah mati. Padahal dia baru saja naik ke peringkat, tapi sekarang pangkatnya sudah mau divaluasi ulang lagi. Apalagi sekarang levelnya sudah mencapai 52. Alicia pun keheranan, meski Rudy sering melawan monster level tinggi. Kecepatan pertumbuhannya ini benar-benar tidak masuk akal bagi petualang biasa. Biasanya setelah menyentuh level 40, kenaikan level akan melambat. Melihat Rudy tersenyum licin, Alicia langsung curiga sebelum akhirnya menyadari kalau level Rudy kini sudah melampaui level 45-nya. Meski levelnya lebih tinggi, Rudy mengakui kalau Alicia tetap jauh lebih kuat dalam pertarungan. Sungguhan, Alicia setuju karena level hanyalah angka. Sedangkan kekuatan aslinya berasal dari pengalaman bertarung mereka. Saat asyik mengobrol, tiba-tiba penguasa Golar yang sombong masuk dan langsung mengenali Rudy. Sebagai si pemulung miasma, dengan santainya, Rudy bertanya siapa dia. Membuat sang penguasa langsung merasa tidak dihormati. Dia pun mengejek para petualang Bolona yang tidak mengenali tetangga penguasa mereka sendiri. Rudy sendiri sudah sering mendengar reputasi buruk penguasa kikir ini, yang kini mulai mengomel soal hancurnya labirin. Rudy dengan tenang menjawab bahwa labirin Abilio adalah milik bersama. Tapi sang penguasa berdalih kalau Bolona sengaja memonopoli daerah itu dan menuduh mereka bermain curang demi keuntungan sepihak. Dia menyalahkan hancurnya labirin dan serbuan monster kepada tim Rudy, lalu menuntut ganti rugi atas semua kerugian finansial yang dialami kotanya akibat insiden kekacauan monster kemarin malam. Mendengar itu, Alicia langsung menyela dan menegaskan kalau masalah diplomatik seperti ini harusnya diurus antar serikat, bukan didebatkan di sini. Apalagi tidak ada laporan monster yang sampai menyerang kota Golar. Kalian pasti setuju kalau sindiran Alicia ini sangat mantap. Dia menyemprot orang malas yang cuma bisa banyak protes. Dan Rudy sendiri tidak heran melihat ketajamannya. Sebagai petualang berpengalaman peringkat S, mentalnya jelas beda. Tiba-tiba tangan kanan sang penguasa, yang juga menjabat Master Serikat Golar langsung mengenali identitas asli Alicia sebagai sang batu zamrud legendaris. Dengan nada kejam, dia mengejek bahwa kutukan labirin abis seharusnya sudah menghancurkan Alicia. Dan kota buangan seperti Bolona memang sangat cocok untuknya. Rudy pun mulai mengingat siapa pria menyebalkan ini. Pria sombong itu memperingatkan kalau petualang biasa dilarang ikut campur urusan politik. Dia kemudian mendekati Alicia lalu berbisik sinis, menyebutnya sebagai sampah tak berguna yang selamat dari pesta kematian temannya. Ejekan keterlaluan itu sukses membuat emosi Alicia meledak seketika. Dia melepaskan aura sihirnya yang sangat dahsyat hingga membuat seluruh ruangan terasa sangat berat dan mencekam, membuat sang Master Serikat Golar gemetaran. Dia tidak menyangka petualang level 45 yang dia remehkan punya tekanan sedahsyat ini. Beruntung Lankars segera menengahi sebelum kekacauan terjadi, menegaskan dilarang keras bertarung di dalam areanya. Lankars mengusir mereka ke kantornya untuk bicara bisnis. Namun saat berjalan pergi, si Master Serikat Golar
masih saja sempat-sempatnya mencibir Alicia. Sampai seorang elf tampan tiba-tiba memanggil namanya. Elf tampan itu bertanya, apakah Alicia masih mengingat dirinya. Ruth sebenarnya sudah sangat malas meladeni orang aneh lagi. Tapi Alicia mengenali pemuda itu sebagai Ebert, rekan satu tim lamanya dulu. Ebert mengaku sangat mengagumi kelompok Azure Trails di masa lalu, terutama Alicia. Sebagai sesama elf, dia sangat takjub dengan kemampuan Alicia mengendalikan banyak elemen. Sekaligus sebelum akhirnya terkena kutukan mengerikan. Dia sengaja datang ke Bolona hanya untuk mengajak Alicia bergabung kembali ke dalam kelompoknya yang baru, namun Alicia langsung menolak mentah-mentah tawaran itu dengan alasan dia sudah punya kelompok baru. Saat Alicia mencoba memperkenalkan Rode mengulurkan tangan ramah, tapi langsung ditolak mentah-mentah oleh Ebert yang sombong. Dia mengabaikan Rode dan malah berkata kasihan melihat nasib tragis Alicia sekarang. Baginya, sangat memalukan petualang hebat peringkat tes harus berpasangan dengan pemulung miasma. Murahan, dia mengklaim bakat Alicia akan jauh lebih berguna di timnya, yang tentu saja membuat Alicia sangat kesal. Alicia mundur selangkah dan memperingatkan Ebert untuk tidak banyak bicara tentang hal yang tidak. Dia mengerti, menghina Ruth sama saja dengan menghina dirinya sendiri. Meski dia tetap berterima kasih atas perhatiannya. Dia kemudian membongkar fakta mengejutkan bahwa kutukannya telah lenyap total. Ebert shock bukan main karena kutukan tingkat tinggi dari bos labirin peringkat SS itu mustahil disembuhkan dengan cara biasa. Alicia mengisyaratkan bahwa dia bertemu sosok spesial, lalu menambahkan kalau peringkat Ruth sedang ditinjau ulang agar segera naik tingkat. Melihat Alicia membela Ruth mati-matian, Ebert mulai menuduh yang tidak-tidak. Dia menuduh Ruth telah memanipulasi Alicia dan tidak percaya pemulung miasma itu bisa membunuh naga. Dia berasumsi Alicia lah yang melakukan semua kerja keras, sementara Ruth hanya menumpang ketenaran saja. Saat mereka pergi, Ruth mengaduk kalau Ebert terus menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Alicia menjelaskan kalau bangsa elf memang sangat bangga akan ras mereka dan bisa menjadi sangat keras kepala. Ruth lalu bertanya, apakah dia juga begitu? Alicia dengan pedulinya memuji diri sendiri sebagai elf yang rendah hati dan murni. Yang lucunya malah terdengar sama sombongnya dengan mantan rekannya itu. Setelah itu, mereka mengambil dokumen kenaikan pangkat Ruth. Sang resepsionis mengumumkan kalau Ruth langsung melompati peringkat C dan sekarang resmi menjadi peringkat B karena kontribusi luar biasanya dalam misi kemarin. Selain itu, laporan penyelamatan warga desa dan kekalahan Baphomet juga dihitung sebagai poin tambahan. Rekan-rekan petualang lain pun langsung memberi ucapan selamat atas pencapaian barunya ke peringkat B ini. Melihat Ruth yang sangat puas, Alicia menyuruhnya jangan berhenti di peringkat B saja dan langsung mengincar peringkat S. Disinilah perjalanan epik kita berlanjut. Tapi si Ebert sombong malah datang merusak suasana. Kalian harus dengar ini, si elf sombong kembali ngoceh kalau aturan pangkat labirin itu mutlak dan tidak adil bagi si Babal yang naik ke peringkat B. Bahkan dia berani menghina kalau serikat Bologna itu isinya cuma orang-orang bodoh saja. Resepsionis langsung menegaskan kalau promosi itu hak mutlak serikat, membuat Magnus murka dan menantang si elf menarik ucapannya. Bukannya minta maaf, Ebert justru mengulangi hinaannya dengan santai. Magnus yang emosi langsung maju dan mencengkeram kerah bajunya, tapi belum sempat bertindak. Ebert sudah menghempaskannya ke samping dengan mudah. Dia menodongkan pedang ke leher Magnus, menyuruhnya menjauh dengan tangan kotor itu. Alicia menyuruhnya berhenti membuat kekacauan. Tapi Ebert mengira dia cuma kasihan pada gelandangan seperti Magnus. Ebert memang mengakui kalau dia sangat keras kepala. Tapi tingkat kenarsisannya benar-benar tidak tertolong. Dia menyebut dirinya sendiri sebagai elf yang rendah hati, menawan, dan satu-satunya sosok yang pantas membimbing Alicia. Ruth tertawa geli mendengar Ebert memakai kata-kata yang persis seperti ucapan Alicia sebelumnya. Dia makin yakin kalau ras elf memang terlahir dengan kesombongan tingkat tinggi. Sebelum Ebert tiba-tiba berbalik menantangnya berduel, Ebert mengejek Ruth sebagai petualang ampas yang membahayakan tim dan ingin menguji kelayakannya di peringkat B. Tanpa ragu, Alicia menyetujuinya agar si elf angkuh itu bisa menyaksikan sendiri kehebatan Ruth. Maka duel antara elf angkut dan sang pembersih racun pun dimulai di arena latihan.
Alicia meminta maaf karena menyeretnya. Tapi Rude berkata ini semua karena dirinya yang masih kurang. Dia hanya perlu membungkam Ebert untuk membuktikan kelayakannya di samping Alicia. Bagaimanapun, petualang selalu menyelesaikan masalah dengan kekuatan. Sebelum mulai, Alicia berjanji akan menghentikan duel jika ada yang terluka parah. Detik pertama dimulai, Ebert langsung melesat menerjang Rude dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa gila. Rude sendiri tidak menduga serangan pembuka seganas ini, tapi dia masih sanggup menahannya. Ebert terus mendesak dengan teknik pedang tingkat tinggi tanpa memberi celah. Rude sadar lawannya adalah pendekar pedang yang tangguh. Dan ingat kalau Ebert juga menguasai sihir penguat tubuh. Sihir penguat itu menjadikannya pendekar sihir yang sangat lincah. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Ebert tiba-tiba menghilang dan muncul tepat di belakang Rude untuk mendaratkan tebasan kejutan. Mata Rude bahkan tidak bisa mengikuti gerakannya hingga dia terkena serangan telak. Ebert memamerkan pangkat B miliknya, menegaskan kalau hanya orang sepertinya yang layak menyandang gelar tersebut. Ebert mengejek Rude tidak pantas mendampingi Alicia. Dengan tenang, Rude membalas bahwa meski dia belum layak, Alicia lah yang memilihnya. Dan dia akan membuktikan alasannya sekarang juga. Kini, Rude menyerang duluan memakai sihir tanah. Ebert menertawakannya karena menantang spesialis sihir dengan sihir biasa, lalu membalasnya dengan sihir api hingga memicu ledakan besar. Meski si elf merapal mantra lain, pedang geram milik Rude menyerap kedua sihir tersebut. Dia sudah menduga Ebert akan pamer sihir, mengingat harga diri tinggi ras elf. Dengan pedang yang terisi mana, kecepatan Rude meningkat drastis saat menyerang balik. Ebert mengiranya pedang sihir, tapi Rude mengoreksinya bahwa itu adalah pedang terkutuk yang kini menggores tubuhnya. Bukannya mundur, Ebert malah memaki Rude sebagai orang aneh karena membawa pedang terkutuk. Dia langsung merapal teknik pedang elemen petir dan bergerak sangat cepat melampaui pandangan Rude. Selanjutnya, Ebert melepaskan jurus telapak petir yang menyetrum seluruh tubuh Rude. Yakin serangan bertubi-tubi itu sudah menang telak. Dia menyuruh Alicia segera mengumumkan pemenangnya. Namun kejadian yang paling tidak terduga malah terjadi. Rude mencengkeram kerah bajunya erat-erat sambil mengejek bahwa petir tidak mempan. Karena dia sudah menyerap kekebalan kelumpuhan tepat waktu. Ebert shock karena petir sedahsyat itu gagal melumpuhkannya. Tanpa banyak bicara, Rude langsung menanduk dahi si elf angkur, mengunci tubuhnya ke tanah, dan menancapkan pedang di samping kepalanya. Di Serikat Bologna, sang master menemui penguasa Golar untuk membahas hancurnya labirin Abilio. Lancars menjelaskan kalau penguasa wilayah mereka sedang pergi ke ibu kota, sehingga Lancars harus bertindak sebagai wakilnya sekarang. Dia memahami kekhawatiran pihak Golar, dan karena Bologna yang mengelola labirin tersebut, mereka berencana membantu proses pemulihan secara penuh. Namun sang penguasa menolak bantuan dan menuntut ganti rugi atas labirin milik mereka. Dia menuduh Bologna serakah mengambil keuntungan lebih. Jadi sekarang harus membayarnya. Mereka harus membayarnya sekarang juga. Tiba-tiba, seorang staf wanita berlari panik membawa kabar darurat tentang labirin Abilio yang seharusnya sudah runtuh total. Kalian tidak akan percaya ini, wilayah di sekitar labirin kini diselimuti mana pekat tingkat B. Lengkap dengan 2 gargoyle yang berjaga ketat dan melarang siapapun untuk mendekat. Lancars menegaskan ini bukan saatnya berdebat kusir. Dia segera membentuk tim penakluk untuk menuju ke sana, memanggil semua petualang tingkat B ke atas termasuk Rude. Begitu semua berkumpul di ruangan, dia mengumumkan kalau siklus labirin telah dimulai dan mereka harus segera menghentikannya. Mendengar itu, Rude bertanya apa arti siklus tersebut. Alicia menjelaskan itu adalah fenomena sangat langka di mana labirin berevolusi menjadi lebih kuat. Ini juga akan menjadi pengalaman pertama bagi Alicia untuk memasuki labirin evolusi. Meski begitu, dia cemas dengan pancaran mana tingkat B di sekitar sana. Rude merasa mereka akan baik-baik saja karena ada petualang tingkat A. Ebert yang menguping langsung memperingatkannya agar tidak meremehkan situasi. Ebert berkata jika di luar saja sudah pangkat B, maka di dalam minimal tingkat A atau bahkan S. Alicia menambahkan kalau pertumbuhan labirin ini mirip seperti kepompong. Jika kepompong itu sampai pecah, mana akan meluap membanjiri permukaan bumi. Golar dan Bologna terancam hancur lebur jika itu terjadi.
Tapi Lancars mencoba menenangkan kepanikan mereka. Dia berkata siklus ini sangat misterius dan menyuruh mereka tidak cemas berlebihan. Karena dulu Rude yang berhasil menaklukkan labirin ini, dia sangat mengandalkan kemampuannya. Lancars menaruh harapan besar padanya. Tak lama, para petualang terpilih tiba di labirin dan mendapati monster gargoyle memang sedang berjaga di sana seperti laporan staf. Roda menganalisis mereka dan mendapati kalau mereka adalah monster level 50 berketahanan tinggi. Kekuatan mereka jelas jauh melampaui kumbang guling yang pernah ia hadapi. Salah satu gargoyle langsung menatap Rude meski jaraknya cukup jauh. Detik berikutnya, kedua monster menyerang dengan napas pembatu yang langsung dihalau oleh Sylvie. Namun satu monster berhasil menerobos barisan depan dan mengincar Alicia. Beruntung Lancars menyelamatkannya tepat waktu. Sementara gargoyle lainnya langsung dibelah dua oleh Master Serikat Golar. Kedua master menyuruh semua orang untuk tetap merapat. Rude sebenarnya sangat tergoda memeriksa dan memakan gargoyle itu. Namun membatalkannya setelah tahu monster itu bisa beregenerasi. Saat mencoba membakar jasadnya demi menghentikan regenerasi, Master Golar kebingungan melihat aksinya. Mereka pun melangkah masuk mendalami labirin Abiliu yang kini udaranya terasa jauh lebih bersih. Ini bukti kalau sifat labirin telah berubah. Meski strukturnya mirip, Alicia memperingatkan kalau bahaya sesungguhnya baru akan muncul begitu mereka mencapai lantai yang lebih dalam. Monster di dalam pasti jauh lebih kuat. Benar saja, kawanan monster buruk rupa menyerang mereka. Lancars mengincar bos terbesar dan menyuruh sisanya membereskan anak buahnya. Master Golar lalu mengeluarkan jurus kehormatan prajurit untuk meningkatkan serangan fisik rekan di sekitarnya. Pertempuran pun pecah dan para petualang langsung mendominasi jalannya laga. Namun Rod menyadari kalau efek peningkatan itu tidak bekerja padanya akibat sihir pembatal status miliknya. Sementara itu, Lancars terus fokus menggempur sang bos monster. Dia bertarung bagai tameng berjalan yang tanggul dan melibas bos dalam sekejap. Semua orang tampil luar biasa, kecuali Rod yang mendadak terkejut setengah mati setelah menyadari sihir pembatalnya juga memblokir semua buff bantuan. Di saat timnya saling melindungi dari serangan monster yang sulit dibaca ini, mari kita tunggu keseruan berikutnya bersama-sama. Sini, temani aku buat melihat bagaimana tim ini membantai monster dengan kekuatan penuh karena kelemahan musuh tidak kelihatan. Mereka bertarung brutal, memamerkan keahlian terbaik masing-masing, dan kerja sama tim mereka sangat luar biasa. Begitu monster kecil tumbang, tiba-tiba seekor monster baru menyeruak dari bawah tanah. Wujudnya mengerikan, mirip perpaduan aneh antara kumbang dan kelabang raksasa. Tapi sekali lagi, kerja sama tim berhasil mengatasinya. Saat monster itu roboh, Rod malah merasa frustrasi. Di saat yang lain, membantai monster dengan Karel, dia cuma bisa menonton tanpa melakukan apa-apa. Tiba-tiba, dia melihat parasit penggali di dalam mayat. Melihat parasit dalam mayat monster buruk rupa itu, Rod akhirnya merasa berguna lagi. Dia langsung menyerang parasit itu dengan sihir tanah. Tapi duri batu miliknya mendadak lenyap begitu saja tanpa sisa. Ternyata, parasit itu punya kemampuan penetral tanah yang bisa melenyapkan batu dan lumpur. Saat serangan Rod gagal, sang ketua gilda langsung bergerak cepat menebas kepala monster itu, hingga tewas seketika. Setelah pertarungan, ketua gilda Golar menegur kebodohan Rod yang memakai sihir tanah pada monster bawah tanah. Dia juga menyadari Rod membatalkan kehormatan prajuritnya. Sementara Rod sangat tahu kelemahannya sendiri. Dia memang tidak punya pengalaman bertarung dalam kelompok besar. Bahkan tidak bisa memakai sihir pendukung seperti yang lain. Dia merasa cuma jadi beban tak berguna, ditambah lagi, Ebert terus mengejeknya. Ebert mengejek Rod karena tidak bisa mengimbangi tim, menyebut kerjasama adalah dasar petualang. Tapi omong kosongnya terhenti oleh ledakan keras. Saat berbalik, mereka melihat Lancars sedang bertarung melawan raksasa. Monster raksasa itu ternyata dikendalikan oleh parasit dari mayat sebelumnya. Tepat setelah parasit itu berpindah, luka sang monster langsung sembuh total dan kekuatannya melonjak sangat drastis. Ketua Gilda Golar awalnya meremehkan situasi ini sampai dia digigit serangga pembawa kutukan batu. Dalam sekejap, semua orang membatu, namun anehnya mereka masih bisa melihat dan juga berpikir. Lancars yang paling menderita terpaksa menonton kematiannya sendiri yang kian mendekat.
Untungnya Rod langsung menyelamatkannya dengan sihir benang. Kekebalan status abnormal miliknya membuat Rod tidak ikut membantu. Tidak cuma dirinya, Rod juga menyelamatkan Alicia menggunakan sihir pengganti. Musuh mereka kali ini bernama Tikus Kekacauan. Monster dengan fisik super kuat dan nyawa tebal yang sangat berbahaya dari jarak dekat. Nah, perhatikan bagian ini, menyadari monster itu lemah terhadap sihir. Rod meminta Alicia menyerang lebih dulu demi merusak pertahanannya. Alicia langsung bersiap dan memanggil roh Nomia serta Sevid. Kedua roh itu langsung membordir Tikus Kekacauan hingga terpental mundur jauh. Namun tiba-tiba monster itu bermutasi, menumbuhkan mulut mengerikan di tempat yang tidak biasa. Ternyata wujudnya bisa terus berubah-ubah. Tikus Kekacauan melemparkan badai serangga pembatu lagi. Tapi Rod memakai jubah petir untuk menghalau semuanya. Monster itu mencoba menerjang maju. Untung saja Alicia berhasil memukulnya mundur memakai sihir. Memanfaatkan celah itu, Rod mengaktifkan langkah kilat dan menebas di udara. Sayangnya tebasan itu meleset karena sang monster berbelok mendadak. Begitu mendarat, posisi Rod malah berbalik terancam bahaya. Monster itu melompat menerkamnya dari belakang. Di saat kritis, Lancars tiba-tiba menabrak monster itu hingga terpental jauh. Rod terkejut dan bertanya bagaimana dia bisa lepas dari efek pembatuan secepat itu. Lancars menjawab dia mengalirkan mana ke tubuhnya demi membuang efek itu. Kini mereka berdua siap menyerang. Rod mengalirkan mana ke pedangnya dan menebas tubuh monster itu menjadi dua bagian. Rod menyadari dia bisa mengontrol jumlah mana di senjatanya. Saat monster itu mulai meregenerasi tubuhnya, Rod langsung menembakkan jarum beracun untuk menghentikannya. Membuat Alicia sangat kagum dengan kecepatan racun itu. Rod menjelaskan bahwa dia mendapatkan kekuatan racun itu dari naga miasma. Alicia pun memujinya karena telah menyelamatkan mereka. Tak lama kemudian, Lancars meminta Rod menjelaskan seluruh kekuatannya kepada petualang lain. Rod setuju karena tanpa penjelasan, dia tidak akan bisa membantu dengan maksimal. Setelah menyembuhkan semua orang, dia menceritakan semuanya. Lancars mengakui kebenaran itu setelah melihat sendiri pertarungan hebat tadi. Albert yang shock akhirnya memuji Rod sangat luar biasa dan menyebutnya sebagai mukjizat terbesar yang pernah dia lihat, tapi Rod langsung mengingatkannya tentang semua hinaan menyakitkan yang dia terima sebelumnya. Sekarang Albert malah berkata kalau Rod sangat pantas bersanding di sebelah Alicia. Saat petualang lain bertanya dengan ragu apakah dia benar-benar memakan monster, Rod langsung menawarkan pembuktian secara nyata. Daging monster harus dipanggang perlahan sampai matang sempurna ke dalam. Lalu aromanya ditutupi dengan rempah-rempah khusus. Hasil akhirnya adalah hidangan yang sangat wangi dan luar biasa menggugah selera. Para petualang mulai tergiur melihat masakan serangga tanah dan gargoyle buatan Rod. Ketua Gilda Golar kemudian bertanya, apakah memakan monster juga bisa memulihkan kekuatan sihir? Mereka secara instan. Rod meluruskannya bahwa makanan itu memulihkan mana, bukan kekuatan sihir. Sang ketua gilda mengaku tidak merasakan energi jahat dari daging iblis tersebut, melainkan sesuatu yang terasa sangat suci. Ketua Gilda Golar menyarankan untuk mundur dan menunggu bala bantuan karena minimnya informasi tentang labirin ini, namun Lancars membantah karena siklus labirin akan terus berubah jika mereka menunda waktu. Nah, sekarang coba tebak apa yang terjadi. Berkat kepercayaannya pada Rod dan Alicia, Lancars nekat menyelesaikan labirin tanpa bantuan. Rod juga membocorkan bahwa ruangan bos sudah berada sangat dekat. Sayangnya, rintangan baru menghadang mereka. Sebelumnya, jalan pintas menuju naga miasma sempat runtuh akibat terobosan paksa Rod dan Alicia. Kini reruntuhan batu menutup jalur itu sepenuhnya tanpa celah. Mereka benar-benar lupa soal reruntuhan itu. Membuat Lancars sangat frustrasi karena opsi mereka cuma mundur. Untungnya, Rod teringat kalau dia baru saja memakan kemampuan manipulasi tanah milik tikus Kekacauan. Berkat keahlian penetral tanah yang diwarisi dari monster itu, Rod dengan mudah melenyapkan tumpukan batu besar yang menghalangi jalan. Akhirnya jalur terbuka, dan tak lama kemudian mereka menemukan telur naga putih. Ketua Gilda Lancars pun belum pernah melihat telur legendaris itu secara langsung, melainkan hanya membacanya lewat buku kuno. Telur itu milik naga legendaris yang melambangkan siklus kematian dan kelahiran kembali. Lancars menjelaskan,
saat fisiknya hancur, jiwanya akan terlahir kembali di labirin yang berfungsi sebagai inkubator kehidupan baru. Meski tubuhnya mati, seluruh ingatan dan kebijaksanaan jiwanya akan tetap utuh selamanya. Naga bijak Inakonan memahami bahasa manusia dan mampu melihat sekilas masa depan. Sayangnya, salah satu petualang bodoh malah meremehkan telur itu dan nekat maju untuk menghancurkannya sebelum menetas. Abaikan peringatan keras Lancars, pria itu tetap maju. Sebelum tangannya menyentuh telur, tentakel raksasa tiba-tiba mencuat dari dalam cangkang dan menghempaskannya dengan keras sebagai bentuk pertahanan diri otomatis. Lancars memperingatkan bahwa itu adalah insting bertahan hidup sang naga dan menyuruhnya mundur. Penasaran dengan kehebatan naga legenda ini, Rode mencoba memakai sihir penilaian. Namun hasilnya nihil. Status naga tersebut terkunci rapat. Beberapa petualang menyarankan untuk kabur. Namun ketua Gilda Golar meragukan rencana itu karena petualang kelas S sekalipun belum tentu sanggup menahan kekuatannya. Meski berbahaya, Lancars bertekad membunuhnya sebelum menetas dan meminta bantuan tim. Saat yang lain mengalihkan perhatian, Lancars bergerak cepat menebas salah satu kaki telur. Namun kaki itu beregenerasi instan. Melihat serangannya tidak mempan, Lancars meminta bantuan Rode sambil merancang rencana kilat. Tiba-tiba naga di dalam telur mengaum sangat keras, memaksa semua orang menutup telinga mereka rapat-rapat. Lancars menerjang maju memotong kaki lainnya. Namun saat mencoba memanjat telur, tentakel misterius muncul dari lantai menjeratnya. Untungnya Ebert dan ketua Gilda Golar langsung bertindak menyelamatkannya. Lancars kembali berdiri tegap dan melepaskan serangan pamungkas yang merusak cangkang telur. Rode langsung menyusul dengan serangan akhir menggunakan pedang berlapis mana demi membelah telur tersebut. Sayangnya, tubuh asli naga bijak tidak terluka sama sekali karena mereka hanya membelah pelindung luarnya. Alicia langsung memerintahkan roh Sylvain menyerang celah itu sebelum cangkangnya menutup kembali. Sihir itu meleset karena cangkang menutup terlalu cepat. Ketua Gilda Golar memperingatkan pertarungan ini sia-sia jika kemampuan regenerasi naga terus aktif. Membalikkan keadaan menjadi sangat buruk. Kamu dan aku bisa merasakan kengerian saat naga bijak melepas aura dingin yang mengubah bentuk. Telur, Alicia berteriak panik menyadari telur itu akan segera menetas. Lancars berteriak bahwa waktu mereka habis dan harus menghancurkannya dengan satu serangan. Pamungkas, meski regenerasinya gila-gilaan, kakinya tetaplah kelemahan utamanya. Memicu serangan bersama petualang. Yuk simak pertempuran gila ini. Ketua Persekutuan Golar mengambil posisi kanan, sementara Ebert dan si Cakar Maut menjaga sisi kiri, menyisakan bagian depan untuk petualang lain dan Rode. Bersama Alicia, mereka maju di sisi kiri sebelum semuanya menyerbu ke arah telur monster itu. Si bos langsung menembakkan duri tajam. Tapi untung ada petualang ahli penghalang sihir yang melindungi mereka. Dia berjanji akan melindungi Lancars agar sang satria bisa fokus menyerang. Lancars langsung mengaktifkan penguat mana untuk membuat serangan berikutnya berlipat ganda lebih dahsyat, tapi tetap saja. Alicia bingung setengah mati bagaimana cara menghancurkan semua kaki naga sekaligus. Rode dengan santai menawarkan diri lalu menggunakan kemampuan komando milik Jenderal Kadal untuk berbicara pada semua orang secara telepati. Rode menyuruh mereka menebas kaki naga reinkarnasi itu bersamaan saat hitungan mundur selesai. Tepat di angka 0. Seluruh tim meluncurkan serangan serentak ke arah kaki target. Telur raksasa itu jatuh berdebar, memberi jalan bagi Lancars melepaskan serangan pamungkasnya. Berkat kerja sama tim yang luar biasa, naga bijak itu akhirnya tumbang setelah kehilangan seluruh kekuatannya. Lancars hampir pingsan karena kelelahan. Ketua Persekutuan Golar mengakui mereka takkan menang tanpa kerja keras bersama. Setelah memastikan semua selamat, mereka mulai merayakan kemenangan manis ini. Seorang petualang yang membantu Ebert mematahkan kaki naga tetap tenang dan berniat mengambil batu. Sihir naga demi bayaran besar. Biasanya, monster mati akan meninggalkan batu sihir berharga. Namun kali ini kosong melompong. Saat dia tersadar ada yang aneh, wujud kegagalan reinkarnasi sang naga bijak mendadak menyerangnya dan mulai berbicara menggunakan bahasa manusia normal. Monster itu mengeluh. Tubuhnya tidak akan bertahan lama sebelum reinkarnasi berikutnya. Namun, sebelum pergi, dia ingin menghabisi para petualang pengganggu ini. Ketua Persekutuan Golar langsung merinding. Nah, perhatikan bagian ini baik-baik.
Aura mengerikan yang sangat pekat terpancar saat naga bijak bernama Orpheus itu mendekat, membuat semua orang syok melihat wujud barunya yang sangat mengerikan. Kejutan berlanjut saat Orpheus bicara dengan fasih. Lancars menjelaskan bahwa naga sejati adalah makhluk kasta tertinggi setingkat dewa yang memang sangat memahami bahasa manusia. Orpheus langsung mengejek mereka semua dan mengaku merasakan keberadaan kotor yang menjijikkan. Mirip manusia tapi beraroma monster. Dia lalu menyuruh mereka gemetar ketakutan demi menghibur dirinya. Gadis pelindung Lancars langsung menggunakan sihir selubung kegelapan untuk bersembunyi. Tiba-tiba tubuh monster itu mulai retak dan membusuk, membuat Lancars menyuruh semua orang segera menyerang. Ini adalah kesempatan terbaik mereka. Meskipun kekuatan fisik mereka sudah terkuras habis akibat pertempuran sengit tadi. Petualang pertama yang menyerbu telur mencoba melarikan diri dari jangkauan serangan monster itu. Tetapi Orpheus menutup rapat jalan keluar menggunakan telekinesis sambil mengejek mereka bagai tikus kecil yang muda, sekali dia remas. Lancars membalas dengan tantangan berani dirinya sebelum para petualang melompat menyerang. Sayangnya, semua serangan mereka meleset total karena Orpheus bisa membaca setiap gerakan dengan mudah. Sang naga merasa bosan dan menuntut hiburan yang jauh lebih menantang. Saat mereka mencoba mendekat lagi, Orpheus langsung menghempaskan mereka semua tanpa ampun. Alicia memeriksa keadaan Rudy yang mengaku baik-baik saja. Meski sisa energi mana miliknya sudah benar-benar terkuras habis saat ini. Melihat rekan-rekannya yang terus berjuang keras, Alicia memutuskan untuk mengeluarkan kartu as miliknya yaitu Queen Tetrov. Lalu menyuruh Rudy menyebarkan pesan tersebut secara telepati agar semua orang bersiap menghindar. Dia meminta mereka mencari waktu yang tepat untuk menghindar sambil memohon dukungan penuh mereka. Setelah mengumpulkan kekuatan sihirnya, Alicia menyuruh semuanya mundur dan para petualang langsung menjauh serentak. Jalan lurus kini terbuka lebar bagi Alicia untuk menembakkan Queen Tetrov. Namun, meski kekuatan serangan itu luar biasa, monster tersebut bangkit kembali sambil mengakui bahwa dirinya sempat bertindak ceroboh. Orpheus menyerang balik dan menghempaskan Lancars menggunakan ekornya. Para petualang mulai bertarung dengan ceroboh karena tubuh mereka sudah terlanjur lelah menghadapi sang naga bijak. Bahkan Ebert yang sombong mulai menyerang dengan cara yang sangat mudah dibaca sehingga gampang dipatahkan Orpheus. Ebert mengira telah menemukan titik buta musuh, tapi dia malah terlempar jauh ke dalam lubang. Orpheus menganggap semua perlawanan mereka sangat mengganggu. Melihat rekan-rekannya yang sekarat membangkitkan trauma mendalam Alicia saat kehilangan teman lamanya dahulu, membuatnya membeku dalam ketakutan yang luar biasa. Kalian bisa merasakan keputusasaan luar biasa Alicia saat monster itu mengancam akan membunuhnya. Demi menyerap kebijaksanaan, Rudy langsung sadar mereka tidak mungkin menang lagi dan melarikan diri adalah satu-satunya jalan tersisa. Dia berniat mengulur waktu agar bisa mencapai lingkaran sihir teleportasi di inti labirin. Namun, saat mencoba menggunakan manipulasi benang, tidak terjadi apa-apa karena mananya kosong. Jika gagal memulihkan mana, mereka semua pasti tewas. Saat Orpheus mengincar Alicia dengan semburan naga, Alicia berhasil menahannya berkat bantuan roh Sylphide yang melindunginya tepat waktu. Ketua persekutuan Golar juga ikut menyerang menggunakan pedang terbang miliknya. Namun berhasil ditahan sihir Orpheus yang membalas dengan peluru air. Para petualang sangat kewalahan menghadapi begitu banyak kemampuan miliknya. Belum selesai, monster itu mulai mengisi daya serangan tebasan hampa milik Lancar. Ketua persekutuan Golar berteriak bahwa ini kesempatan emas menyerang selagi musuh sedang lengah. Alicia memanggil Ordil dan Wachian untuk melindungi rekannya, lalu memperkuat pedang sang ketua dengan petir air. Berbekal kekuatan itu, sang ketua langsung menerjang maju tanpa ragu. Dia berniat menumbangkan naga itu, namun terlambat menyadari jebakan Orpheus yang tak bisa dihindari lagi. Tubuh ketua persekutuan pun tertusuk secara tragis oleh cakar tajam musuh. Ordil bergegas maju menyerang balik namun serangannya tidak berpengaruh. Hingga sedetik kemudian Orpheus melahapnya bulat-bulat. Kehilangan Ordil membuat hati Alicia benar-benar hancur. Padahal serangan terpusat menyisakan celah yang sangat besar. Orpheus dengan kejam mengejek Alicia, menanyakan alasan mengapa dia repot-repot memakai serangan sekuat itu hanya pada sekelompok petualang yang lemah. Rupanya dia sengaja melakukannya demi melihat rasa putus asa yang mendalam
Saat Orpheus bersiap memangsa sang elf, Rude mendadak menabrak naga itu hingga terpental jauh dari Alicia. Serangan kejutan yang sukses besar ini berhasil merobek wajah mengerikan monster itu. Tebasan sadis Rude bahkan membuat satu bola mata Orpheus kopot. Sang naga tersadar bahwa Rude telah memakan cangkang telurnya dan kini berubah menjadi sosok yang bukan manusia lagi. Meski sadar penuh, Rude kesulitan mengendalikan tubuhnya akibat gejolak mana yang luar biasa. Dahsyat, sebelum kehilangan kendali total, dia bergegas menarik Alicia ke tempat yang aman. Orpheus heran Rude tidak sepenuhnya menjadi monster setelah menyerap mana sebanyak itu. Tubuh Rude semakin memanas dan kesadarannya mulai memudar saat seorang gadis sekutu lancar mendekatinya. Gadis itu langsung memperingatkan bahwa kendali mana milik Rude sangat berantakan, lalu menyentuh punggungnya untuk merapal sihir tanpa mantra demi membantunya. Berkat itu, aliran energi mana di tubuhnya kembali stabil. Dia kemudian menyerahkan pedang milik Rude kembali dan menyuruhnya segera menghabisi kadal yang sudah sekarat itu. Gejekan telak tersebut memicu murka Orpheus untuk menerkam. Namun Rude langsung menebasnya jadi dua bagian. Rude bergegas mendekati teman-temannya, lalu mencoba menutup luka lebar mereka menggunakan benang. Tetapi usahanya tidak berhasil. Gadis itu buru-buru memperingatkan bahwa semua orang terluka sangat parah saat ini. Akan sangat sulit mengevakuasi mereka semua sekaligus ke kota tanpa adanya bantuan dari tim penyelamat lain. Terlebih lagi, kondisi tubuh Rude sendiri sebenarnya sudah sangat lelah dan hampir pingsan. Sang gadis terpaksa mengalirkan mana secara paksa untuk menguatkan Rude sementara waktu. Meski sekarat, monster itu bersumpah tidak akan membiarkan mereka pergi dan berniat menghancurkan labirin. Reruntuhan mulai berjatuhan karena Orpheus adalah inti labirin itu. Gadis itu berteriak agar mereka segera keluar. Namun Rude memilih menyelamatkan Alicia yang masih pingsan tergeletak. Suara keras dari reruntuhan batu besar akhirnya membangunkan Alicia yang pingsan. Saat membuka mata, Rude langsung menjelaskan bahwa naga bijak sudah tumbang dan mereka harus segera melarikan diri. Dan begitulah akhir kisah kita. Gadis itu berteriak mendesak Rude segera lari sebelum mereka terkubur. Masih hidup. Tapi Rude menolak meninggalkan teman-temannya. Kalian bakal kagum melihat kesetiaannya di sini. Dia tahu situasi sangat buruk. Bahkan sempat berpikir untuk kabur berdua saja dengan Alicia. Tapi dia langsung membuang pikiran egois itu demi menyelamatkan yang lain. Dalam keputusasaan, dia mencari jalan keluar. Di tengah kepanikan, Alicia menyuruhnya lari karena itulah keinginan teman-temannya. Lancar yang hampir pingsan pun setuju. Dia mengingatkan kalau petualang biasa kehilangan rekan dan jika yang bisa selamat malah mati. Tidak ada gunanya kebanggaan itu di saat bersamaan. Ebert memperingatkan kalau gerombolan monster mulai mengepung labirin. Sekarang perhatikan baik-baik bagian ini. Saat mereka siap menyerang, Rude menegaskan tidak ada yang boleh mati. Meski Alicia terus menyuruhnya pergi, dia meluapkan amarahnya karena lelah menjadi pecundang tidak berguna. Selama ini dia diremehkan sebagai pemulung miasma. Makanya dia sangat bersyukur saat Alicia menerima rahasianya dan mengajaknya bergabung. Rude juga sangat bahagia saat akhirnya diakui oleh pihak guild sebagai petualang resmi. Kini, dia bersumpah tidak akan pernah mengkhianati rekan-rekan yang sudah menaruh kepercayaan penuh padanya. Dengan adrenalin yang memuncak, dia teringat pesan pahlawan penyelamat desanya dulu yang terukir di hati. Jangan pernah menyerah, dalam kondisi sesulit apapun. Detik itu juga, Rude langsung maju bertarung. Demi nyawa mereka, tapi kalian tahu sendiri kan? Jumlah monsternya terlalu tidak masuk akal. Saat menghindar, Rude tetap terkena tebasan monster. Bahkan lengannya langsung digigit monster buruk rupa. Dalam kondisi terjepit itu, Rude nekat menebas lengannya sendiri. Tenang, dia punya kemampuan regenerasi instan untuk menumbuhkannya kembali. Tanpa membuang waktu, dia langsung menerjang monster mengerikan tersebut. Menghunuskan geram, pedang kutukannya tepat ke tubuh lawan. Rude langsung melepaskan sihir Wrapped Lightning ke perut monster itu. Sialnya, serangan dahsyat tersebut hampir tidak melukai kawanan monster itu. Parahnya, monster yang terkena Wrapped Lightning tadi malah menyerang balik hingga melemparkan Rude. Untungnya, seseorang menangkap tubuhnya sebelum terhempas ke tanah. Dia tidak sadar sosok